Gue tumbuh bareng dua sahabat kecil yang cantik banget. Yang satu jadi tentara dingin yang jarang pulang. Dan satunya lagi jadi primadona kampus yang imut habis. Dari kecil gue udah yakin kalau mereka berdua bakal jadi istri gue di masa depan. Tapi pas gue lagi galau milih salah satu, plot twistnya mereka malah nyalahin gue barengan. Waktu cowok idaman, mereka kecelakaan. Ketabrak mobil, mereka malah nuduh gue pelakunya. Gue di pojokan dan masing-masing kasih gue tamparan keras. Tatapan mereka benci banget. Seolah-olah gue ini kriminal kelas berat. Detik itu juga hati gue bener-bener mati. Gue sadar kalau apapun yang gue lakuin gak akan pernah sebanding sama satu kata dari cowok idaman mereka itu. Tapi yang mereka gak tahu, gue cuma bertahan karena pernah janji bakal jagain mereka selama 5 tahun buat lunasin utang budi. Dan sekarang, sisa waktu gue tinggal 5 hari lagi sebelum kontrak itu beres. Gue pergi ke rumah sakit, tapi pas buka pintu, si Su Yuanru langsung nampar gue sampai kepentok tembok. Dia teriak, "Jiang Shen, lu bener-bener penjahat menjijikan. Beraninya lu manfaatin kakak gua yang lagi tugas buat usir Jing Nian sampai dia ketabrak mobil." Gue cuma bisa nelan rasa anyir darah di mulut gua sambil natap Sukaidao yang duduk di pinggir kasur. Gue bilang kalau bukan gue yang usir dia, dia pergi sendiri. Tapi si Song Jing Nian yang lagi terbaring di kasur malah pura-pura baik. Dia bilang, "Yuanru, jangan kasar gitu sama kakak iparmu. Nanti kakakmu marah loh." Su Yuanru langsung balik ke samping kasur buat cari muka. "Jing Nian, jangan salah paham. Cowok yang kakak gue sayang itu cuma lo. Kalau si Jiang San ini mah cuma pembantu yang ditinggalin nyokap kita buat jagain kami berdua." Ya kan, Kak habis ngomong gitu. Dia natap gue jijik banget seolah gue ini cuman serangga yang gak level sama naga. Gue natap punggung Sukaidao yang masih pakai seragam militer. Dia diem aja, tapi raut wajahnya yang dingin itu jelas banget nunjukin kalau dia lagi emosi. Gue cuma bisa ngetawain diri sendiri karena masih sempat-sempatnya berharap. Padahal dari hari pertama gue masuk ke keluarga Sue, gue tahu kalau yang dia cintai itu cuma Song Jing Nian. Masalahnya, dulu si Jing Nian ini malah kabur ke luar negeri dan ngilang tanpa kabar, bikin Sukaidao hancur dan menderita selama 3 tahun. Terus ibunya bawa gue pulang. Dan selama 5 tahun terakhir, gue yang telaten urusin hidup mereka. Gue yang gedein Su Yuanru sampai umur 18 tahun. Dan gue juga yang bantu Sukaidao bangkit dari keterpurukan sampai dia sukses. Dia bahkan naik pangkat jadi letnan karena dukungan gue. Di tahun keempat gue bareng mereka, Sukaidao akhirnya nembak gue. Kita bikin pesta pernikahan sederhana, tapi anehnya kita belum resmi daftar ke catatan sipil. Tiap kali gue tanya, Sukaidao selalu jawab galak kalau aplikasinya lagi diproses. Tapi gue tahu dia sengaja gak pernah masukin berkas itu. Pas lamaran gue diterima aja, dia malah mabuk berat. Dia meluk gue tapi manggil nama Jing Nian sambil minta maaf. Bahkan si Su Yuanru nangis semalaman di kamar sebelah. Terus sekarang dia bilang, selama lo nurut, lo bakal tetap jadi bagian dari keluarga letnan. Suara Sukaidao tiba-tiba pecah memutus lamunan gua. Matanya tajam banget, kayak mau badai. Tapi kenapa lo harus jahat sama Jing Nian? Kalau dia kenapa-napa, apa nyawa lo cukup buat ganti rugi? Su Yuanru ikutan nyamber. Bener tuh nyawa sampah lo mana ada harganya. Gue cuma natap datar mereka berdua yang segitu. Cintanya sama satu cowok yang sama. Gue udah gak ngerasa apa-apa lagi. Dulu gue mau repot begini cuma buat balas budi karena mereka udah bantu makamin ibu gue. Gue udah tanda tangan kontrak 5 tahun. Apapun yang mereka mau, gue turutin. Sekarang kontrak itu sisa 5 hari lagi. Dan karena Song Jing Nian udah balik, gue harus tahu diri buat penuhin permintaan terakhir mereka. Yaitu cabut dari hidup mereka. Melihat gue yang diem aja, Sukaidao malah ngerasa gelisah gak jelas. Dia nyuruh gue balik buat beresin kamar utama karena Jing Nian bakal tinggal di rumah sampai sembuh total. Su Yuanru makin ngelunyek jadi bos. Lo gak bakal berani nolak kan? Jangan pikir karena udah pesta nikah lo jadi majikan di sini. Jangan lupa kalau itu rumah kakak gue. Padahal Sukaidao punya asrama di militer, sedangkan rumah lama keluarga Sue cuma punya 2 kamar. Dan 1 gudang kayu. Kalau si Jing Nian pakai kamar utama, artinya gue harus pindah ke gudang kayu. Gue cuma nunduk. Hati gue bener-bener tenang sekarang.
Mau tidur dimanapun udah nggak masalah buat gue. Gue setuju, lagian cuma buat 5 hari ini. Apa 5 hari? Sukai daun natap punggung gue. Tiba-tiba perasaannya jadi kosong. Dia teriak ngancem. Jangan berani-beraninya lu bully Jing Nian. Atau gue batalin pendaftaran nikah kita. Langkah gue sempat berhenti sebentar. Dia langsung senyum sinis. Ngira kalau gue bakal takut karena dia pikir gue bucin banget sama dia. Mana mungkin gue bakal pergi. Kan besok paginya sebelum subuh, si Suyuanru udah gedor-gedor pintu kamar utama. Yang Sen, cepetan bangun terus masak Jing Nian lagi lemes. Buruan bikinin sup ayam pas dia makin gak sabaran. Gue baru keluar dari gudang kayu. Dia bengong pas lihat gue keluar dari gudang kayu yang gelap dan cuma ada satu selimut tipis. Dia malah nyinyir. Ngapain lu gak bawa kasur ke dalam? Lo lagi acting sok menderita ya biar kakak gue kasihan inget ya. Mau gimana pun lo bertingkah, lo gak bakal bisa nandingin satu jari pun dari Jing Nian. Gue natap dia datar banget. Lo bener? Makanya suruh aja Song Jing Nian jadi kakak ipar lo. Suyuanru langsung melongo. Nggak percaya gue ngomong gitu. Lo lagi pamer ya karena udah nikah sama kakak gue, awas ya. Gue bakal laporin sombongnya lo nih ke kakak biar kalian cerai. Gue malah seneng kalau itu terjadi. Gue tinggalin dia, gitu aja. Dan langsung ke dapur tanpa nengok lagi. Sisa 4 hari lagi gue harus tahan. Siangnya, Sukai Dao nganterin Jing Nian pulang. Si cowok itu akting susah jalan. Satu cewek sibuk mapah dia, yang satu lagi repot bawain barangnya. Pas ngelewatin gue, Sukai Dao tanya apa makan siang udah siap. Belum sempat gue jawab, si Suyuanru udah nyerocos kalau semuanya udah siap. Semua makanan kesukaan Jing Nian udah matang. Lengkap sama sup ayam bergizi Sukai Dao, kelihatan puas banget. Jing Nian juga kelihatan bahagia banget sambil pegang tangan Sukai Dao. Mereka udah kayak pasangan paling serasi sedunia. Di meja makan, mereka berdua sibuk banget ngelayanin si Jing Nian. Jing Nian, udang ini seger banget. Sini gue kupasin. Lo lagi sakit. Makan daging yang banyak ya. Gue diem aja sambil makan jatah gue sendiri. Tiba-tiba, sepotong wortel ditaruh di mangkuk gue. Song Jing Nian natap gue sok tulus. Jang Sen, makasih ya udah masakin buat gue. Sorry ya, bakal ngerepotin lo buat beberapa waktu ke depan. Gue cuma bisa ngerutin dahi. Maksudnya apaan? Sukidao berdehem pelan. Katanya Jing Nian lagi susah gerak. Jadi selama masa pemulihan ini, lo yang harus jagain dia. Katanya gue cuma perlu bantu masak sama ganti perban dan obatnya doang. Bukan masalah gede. Gue natap Sukidao tajam. Gue ini dianggap ART apa? Gimana? Si Suanru malah gebrak meja. Maksud lo apa, ha? Jagain pasien bentar aja nggak mau. Kalau nyokap gue nggak mungut lo dulu. Lo nggak bakal tahu deh, udah dijual kemana sekarang. Parah banget mulutnya. Guys, Yuanru Sukidao manggil dengan nada dingin. Suanru langsung mingkem, meskipun kelihatan terpaksa. Terus Sukidao natap gue datar. Gue nggak lagi diskusi sama lo. Gue cuma lagi ngasih tahu. Paham, dia emang udah biasa ngasih perintah ala militer gitu. Pas gue tanya balik, Sukidao awalnya cuma ngerasa keganggu doang. Ngelihat dua bersaudara itu ngebela dia, si rubah Jing Nian ini dalam hati seneng banget. Oke lah, oke, jangan bikin susah kawan, Jang Sen. Gue bisa urus diri sendiri kok. Tapi si Sukidao malah makin ngebelain. Gak apa-apa, dia udah biasa ngurus orang kok, gak usah malu-malu gitu. Jang Sen, sana ambilin Jing Nian semangkok sup. Gue cuma bisa nyengir kecut. Gue jalan ke dapur dan nuangin sup ke mangkok. Sup ayamnya masih mendidih banget di atas kompor. Masih ngepul pas gue bawain ke depan si Jing Nian. Pas dia mau ngambil, tiba-tiba saja, biar RR. Suara keramik pecah kedengeran kenceng banget. Sup panas itu tumpah ke tangan si Jing Nian. Dia langsung akting matanya merah gara-gara nahan sakit yang dibuat-buat. Kawan Jang Shen, salah gua apa sampai lo tega nyiram sup panas begini. Suanru langsung nyamperin si Jing Nian dengan muka panik. Kasian banget ngelihat tangan dia yang merah. Sukidao, gue nggak mau tinggal di sini lagi. Sekarang cuma sup panas. Besok mungkin gue dipaksa minum pestisida. Gue takut. Wah, bener-bener jago nih orang playing victim. Muka sedih, Jing Nian bener-bener bikin dua bersaudara itu langsung naik pitam. Gue cuma bisa ngelihat drama sampah ini dengan tatapan kosong. Asli, rasanya pengen ketawa doang. Gue nggak niat ngejelasin apa-apa. Lagian mau ngomong apapun, duo Su itu nggak bakal pernah percaya sama gue. Di hati mereka, cuma ada Jing Nian dari awal sampai akhir. Tiba-tiba Suyuanru nyengkram lengan gue kenceng banget. Jarinya kayak mau nembus tulang gue. Jang Sen,
Dari dulu, lo emang gak suka sama Jingnian kan? Lo pakai segala cara buat nyelakain dia, gue bakal bawa lo ke kantor polisi. Dasar hati busuk Sukidao natap gue dingin banget. Dia bilang gak nyangka gue sepicik itu, cuma gara-gara cemburu. Gue bener-bener salah nilai lo. Katanya, sekarang juga, lo berlutut dan minta maaf sama Jingnian. Kalau enggak, gue nggak bakal bisa lindungin lo lagi. Abis ngomong gitu, Sukidao narik gue sampai jatuh ke lantai. Gue nggak ngelakuin itu ngapain gue minta maaf. Gue nahan sakit di kaki dan tetap berani natap matanya. Su Yuanru makin gila, dia langsung nendang lutut gue. Terus aja keras kepala, kalau ada apa-apa sama Jingnian, gue nggak bakal ngelepasin lo. Lutut gue langsung hantam pecahan keramik di lantai. Serpihan tajamnya langsung nembus celana dan nusuk tempurung lutut gue. Sakitnya nggak main-main sampai muka gue langsung pucat pasi. Sukidao ngelihat gue yang gemeteran tanpa rasa kasihan sedikit pun. Lo masih nggak mau minta maaf? Apa lo mau berlutut di depan gerbang? Biar semua tetangga tahu seberapa busuk hati lo itu, rasa sakit di badan gue udah lewat batas. Pandangan gue mulai gelap. Gue tahu kalau gue nggak ngalah hari ini, mereka nggak bakal berhenti. Gue udah cukup sabar selama 5 tahun ini. Gue nggak mau lagi tunduk sama kemauan mereka yang semena-mena. Mata gue mulai memerah. Gue nggak bakal pernah minta maaf. Suanru mau nampar gue, tapi ditahan sama Sukidao. Kalau nggak mau minta maaf, ya udah berlutut di sini sampai lo sadar salah lo di mana. Baru lo boleh berdiri. Terus mereka pergi bawa Jingnian buru-buru ke rumah sakit. Pintu pun dibanting kenceng banget. Badan gue yang udah nggak kuat akhirnya ambruk ke lantai. Pecahan keramik nyayat pergelangan tangan gue. Di tengah genangan darah, pandangan gue perlahan hilang. Bau desinfektan yang nyengat langsung nusuk hidung gue. Pas buka mata, semuanya serba putih. Apa gue udah mati? Perawat yang lagi diperban luka gue nanya. Kawan, lu nggak apa-apa. Lu kehilangan banyak darah banget. Telat 1 jam aja. Lu udah lewat pikiran gue kosong. Gue tanya, siapa yang bawa gue ke sini selain adek gue? Menurut lo, siapa lagi? Suara sinis Su Yuanru kedengeran dari pintu. Gue nengok dan ngelihat Sukidao berdiri di sana dengan muka suram. Auranya serem banget sampai Su Yuanru nggak berani deket-deket. Dia malah cari alasan mau lapor polisi terus kabur. Pas Sukidao deketin gue pelan-pelan, muka gue langsung waspada. Mau ngapain lagi lu? Sukidao nyengkram dagu gue kenceng. Suaranya dingin banget pas dia nanya. Jiang Shen, gara-gara nggak mau ngaku salah, lo sampai berani coba bunuh diri segala. Gue ngerutin dahi dan buang muka dari tangannya. Gue nggak ngerti lo ngomong apa. Sukidao megang tangan gue yang diperban. Ruang tamu itu banjir sama darah lo Jingnian, sampai ketakutan setengah mati kakinya lemes. Terus dia tiba-tiba diem, dia nggak mau bilang kalau pas ngelihat gue tergeletak nggak gerak tadi. Dia bener-bener panik dan frustrasi. Gue baru sadar di situ. Gue tarik tangan gue pelan-pelan. Besok abis keluar dari sini, lo ikut gue tinggal di asrama militer. Biar lo nggak ketemu Jingnian lagi dan nggak punya pikiran kotor, gue tolak mentah-mentah. Nggak perlu, gue nggak mau ganggu lo. Soal Jingnian, bilangin ke dia buat tahan diri 3 hari lagi dan jangan coba-coba mancing emosi gue. Sukidao kaget. Kok lo tahu kalau permohonan nikah kita bakal disetujuin dalam 3 hari. Tapi sayangnya, gue emang udah nggak sanggup nahan semuanya lagi. Sukidao bawa gue ke rumah dinasnya. Ini tempat pribadi dia. Rak bukunya penuh sama medali dan piagam penghargaan. Ada juga satu foto yang dipajang rapi. Itu foto Jingnian sama Sukidao sebelum dia keluar negeri. Mereka berdua kelihatan deket banget. Di mata Sukidao yang biasanya dingin, ada senyum yang hangat banget di foto itu. Siapapun yang lihat pasti bakal muji mereka sebagai pasangan serasi. Kalau si Jingnian nggak keluar negeri, mungkin mereka udah punya anak sekarang. Jiang Shen, lo lagi lihat apa Sukidao jalan deketin gue? Pas dia lihat foto itu, dia langsung ngerutin dahi. Fotonya diambil, ditaruh di laci, terus dikunci rapat. Gue tahu diri buat nggak lihat lagi. Dia tidur di sofa. Sukidao langsung cemberut. Ngapain tidur di sofa, kamar gue luas. 1 kasur juga cukup buat lo. Gue nyengir tipis dan bilang jujur, Jingnian kan udah balik. Rasanya nggak pantas kalau kita begini. Sukidao kelihatan kesel banget. Jiang Shen, otak lo dipakai dikit napa? Bisa nggak sih kalau ngomong jangan bawa nama Jingnian terus. Jangan bikin gue nyesel udah nikahin lo. Aku cuma bisa diam dan duduk di sofa. Sejak Sun Jingnian kembali, keadaanku makin memprihatinkan, badanku kurus kering. Bener-bener kayak selembar kertas. Perasaan gak enak tiba-tiba muncul di hati Suka. Dia ingat hari saat dia membawa aku ke rumah sakit,
Lututku penuh dengan pecahan keramik. Pahaku kena luka bakar parah dan luka di pergelangan tanganku terus-menerus berdarah. Rasanya kayak jantungnya ditusuk jarum. Padahal waktu pertama kali aku datang ke rumah keluarga Sue, aku cuma cowok remaja usia 16 tahun. Selama 5 tahun, aku kerja keras tanpa mengeluh sedikit pun. Apa dia sudah terlalu cuek sama aku. Sampai bikin aku jadi seiri itu sama Song Jingnian, dia menghela napas sambil duduk di sampingku. Jiang Shen, alasan aku dan Yuan Ru baik banget sama Jingnian itu karena beberapa bulan lalu dia mempertaruhkan nyawanya buat menyelamatkan kami berdua dari kebakaran. Kita harus tahu balas budi. Sebagai keluargaku, kamu harusnya perlakukan Jingnian lebih baik lagi. Mataku langsung melotot kaget. Bayangan kebakaran hari itu muncul lagi di kepalaku. Waktu itu Sukida lagi libur dan mengajak Suanru ke restoran buat pesta penyambutan si Song Jingnian. Tapi tiba-tiba dapur terbakar dan mereka bertiga terjebak di ruangan pribadi. Pas aku sampai, apinya sudah membubung tinggi sampai ke langit. Petugas pemadam cuma berhasil menyelamatkan Jingnian. Sukida dan Suanru masih terjebak di dalam api. Nyawa mereka di ujung tanduk. Aku panik luar biasa sambil menahan dingin yang menusuk. Aku guyur, kepalaku pakai seember air dingin dan langsung menerjang kobaran api. Dengan sisa tenaga, aku menyeret dua wanita yang sudah pingsan itu keluar. Tapi aku sendiri kena luka bakar hebat di punggung dan terlalu banyak hirup asap sampai koma. Aku terbaring di rumah sakit selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya sadar. Tapi pas aku buru-buru pulang, Sukida dan Suanru malah lupa kalau aku yang menyelamatkan mereka. Mereka cuma berterima kasih sama si sampah Song Jingnian itu. Aku coba jelasin. Tapi dua saudara itu malah mikir aku cuma mau cari muka dan ngatain aku nggak tahu malu. Terus, nggak tahu trik licik apa yang dipakai si Jingnian. Dia panggil wartawan buat wawancara soal aksi heroiknya yang palsu itu. Sejak saat itu, Sukida dan Suanru makin yakin kalau aku ini cowok licik yang bakal menghalalkan segala cara. Di momen itulah aku sadar. Sebanyak apapun aku berkorban buat mereka, mereka nggak akan pernah ingat, apalagi peduli. Kalau sudah begitu, buat apa aku bertahan cuma buat dihina? Lagian, aku menyelamatkan mereka cuma karena tuntutan kontrak. Aku cuma tersenyum tipis dan bilang dengan tenang, "Oke." Penurutnya aku bikin dia sedikit kaget. Dia mulai melunak, memegang tanganku dan bilang, "Jiang Shen, 2 hari lagi surat nikahnya keluar. Kita foto pre-wedding ya. Kamu suka setelan jas kan? Nanti aku temani pilih baju." Aku melihat perlakuan manis yang langka ini, tapi rasanya malah risih. "Kamu atur saja. Lagi pula, 2 hari lagi, aku dipastikan nggak akan muncul di studio foto itu." Kami berdua nggak sadar kalau di luar rumah. Ada bayangan Song Jingnian yang mengintai, tatapan matanya penuh kebencian yang mendalam. Dia pergi ke kantor polisi buat daftar beli cairan kimia berbahaya. Pas botol kecil itu sudah di tangannya, si Jingnian tersenyum licik. "Jiang Shen, tunggu saja sampai mukamu hancur. Kita lihat apa yang bakal kamu pakai buat menggoda orang lagi." Terus siapa orang itu? Polisi yang bertugas jaga mendongak. Begitu melihat wanita di belakangnya, dia langsung berdiri dan memberi salam. "Direktur Gu, itu adalah keluarga dari Letnan Sukida dari wilayah militer barat daya kita." Kamerat Song Jingnian. Teman di sebelahnya langsung menyenggol dia. "Ngomong apa sih kamu? Keluarga letnan itu namanya Kamerat Jiang Shen." Wing Han tersentak kaget, matanya langsung melotot. Siapa polisi muda itu ketakutan, dia terbata-bata bilang, "Jiang Shen, Direktur Gu, kalau Anda nggak percaya, saya bisa ambilkan berkasnya buat Anda lihat." Sesaat kemudian, sebuah amplop coklat sudah ada di tangan Wing Han. Dia memegang kertas itu dengan erat. Matanya terus menatap fotoku berkali-kali. Akhirnya, karena nggak bisa menahan emosi, dia buru-buru balik ke kantor buat telepon seseorang. "Halo, tolong hubungkan saya ke kantor Direktur Jiang dari Biro Keamanan." Nggak lama, suara berat yang berwibawa terdengar. "King Han, apa ada kabar soal mata-mata itu?" Tangan Wing Han gemetar karena saking senangnya. "Paman, setelah bertahun-tahun, akhirnya kita berhasil menemukan Jiang Shen." Pria di seberang telepon itu kaget sekaligus senang, tapi karena sudah profesional, dia tetap mencoba tenang. Dia memastikan sekali lagi, "Si Han,
Kamu yakin itu putraku Guinghan menatap tajam foto di berkas itu? Aku yakin dia nggak akan pernah lupa wajah itu seumur hidupnya. Suara pria itu makin bergetar penuh emosi. Tuhan memang nggak pernah mengecewakan orang yang berusaha. Tahun itu, desa Changjia kena banjir bandang paling parah. Istri dan anakku hanyut terbawa arus. Aku cari mereka selama 10 tahun. Dan akhirnya, ada hasilnya juga. Siahan, aku akan segera ke sana. Kita akan bawa pulang Jiangxian bareng-bareng. Hari kedua, libur Sukida, dia membawa aku pulang. Begitu masuk ke rumah, ruang tamunya berantakan banget. Sampah di mana-mana. Xuanru masih tidur, padahal matahari sudah tinggi. Begitu lihat aku, dia langsung nyuruh-nyuruh nggak sopan. Akhirnya kamu balik juga, buruan bersihin. Kotor banget nih. Aku mikir, mungkin ini terakhir kalinya aku jalani kontrak ini. Aku mau ambil sapu, tapi Sukida malah menghentikanku. Kamu sendiri yang bikin berantakan. Bersihin sendiri. Xuanru melongo nggak percaya. Pas lihat kakaknya nggak main-main. Dia terpaksa ambil sapu itu. Kan bukan cuma aku yang bikin berantakan. Aku dengar itu tapi nggak peduli. Aku bilang ke Sukida mau ke atas ambil barang-barang. Waktu kemarin aku beresin kamar, aku cuma bawa barang harian saja. Tapi harta paling berhargaku masih tersimpan di brankas bawah, tempat tidur. Tapi pas aku buka, cincin giok yang harusnya ada di situ sudah hilang tanpa jejak. Aku panik luar biasa. Aku cari ke seluruh sudut kamar, takutnya aku lupa naruh kamera Jiangxian. Lagi cari ini ya, sebuah suara terdengar dari pintu. Aku menoleh dan melihat Song Jingnian bersandar di pintu. Dia mengangkat tangan kanannya, di jarinya yang lentik. Melingkar cincin giok hijau, milikku, jantungku, langsung terasa sesak. Itu milikku. Song Jingnian mengelus cincin itu. Masa sih di cincin ini nggak ada nama kamu? Gimana cara kamu buktiin ini punya kamu? Aku yang nemuin. Jadi sekarang ini punya aku. Suaraku gemetar karena panik. Song Jingnian, kamu boleh ambil apapun, tapi balikin cincin itu ke aku. Mata Song Jingnian berkilat licik. Dia jalan mendekat. Aku mau kamu kasih Sukida buat aku. Oke. Aku menatap cincin giok itu dan setuju tanpa ragu sedikit pun. Aku mau kamu angkat kaki dari rumah keluarga Sue dan jangan pernah muncul lagi di depan Sida seumur hidupmu. Aku setuju sama semuanya. Bisa kasih cincin ya. Sekarang Song Jingnian ngelepas cincin giok itu dan nyodorin di depan. Terus dia bilang, santai saya. Aku cuma bercanda kok. Ini ambil. Pas aku baru mau ngeraih. Bayangan hijau kayak bintang jatuh tiba-tiba lewat di ujung jariku dan langsung hantam lantai. Dalam sekejap, retakan mulai menjalar ke seluruh permukaan cincin itu. Mukaku langsung blank seketika. Tapi sedetik kemudian, amarahku meledak, tanganku melayang, dan nampar Song Jingnian keras banget. Song Jingnian tersungkur ke lantai. Dia natap aku dengan muka syok dan mata melotot. Dia teriak, dasar sampah, berani-beraninya kamu mukul aku. Tapi mukaku tetap datar tanpa ekspresi. Aku nunduk, nyekek lehernya, dan nampar dia lagi. Kali ini aku pakai tenaga penuh. Song Jingnian langsung muntah darah dan jerit ketakutan. Suki langsung lari pas lihat aku mau kasih tamparan ketiga. Dia nendang perutku keras banget sampai aku terpental ke tembok. Dia panik dan nanya, Jingnian, kamu nggak apa-apa? Pipi Song Jingnian bengkak parah sambil darah netes dari sudut mulutnya. Dia bilang, saya itu. Aku tadi cuma bercanda sama kawan Jiangxian. Dia sendiri yang nggak bisa nangkep cincinnya terus malah marah. Dia pelampiasin ke aku. Kalau mukaku hancur, gimana aku bisa lanjut hidup? Sementara itu, dada Suyu dan Ru kembang kempis karena emosi. Dia langsung lari dan nendang aku 2 kali. Terus dia mungut cincin yang retak itu dan bilang, cuma gara-gara barang rongsokan ini kamu berani mukul Kak Jingnian. Kamu benar-benar sampah. Aku sudah tahu, pasti simpananmu yang kasih ini kan muka Sukidao langsung berubah. Dia ambil cincin itu dan jalan nyamperin aku, siapa yang kasih ini. Ngomong sekarang, gara-gara tendangan tadi, jantungku rasanya nyeri banget, tapi lihat dia nanya gitu. Aku cuma ngerasa jijik dan mual. Aku telan darah di mulutku dan maksain senyum sinis. Kamu nggak pantas buat tahu nama dia. Suyu dan Ru teriak, dasar sampah, berani-beraninya kamu hianatin kakakku. Aku bakal habisin kamu. Pas Suyu dan Ru mau nerjang, dia langsung didorong sama Sukidao. Kata-kataku barusan kayak bom nuklir yang meledak di kepalanya. Amarah yang nggak terkendali muncul di wajahnya. Tapi ada sedikit rasa sakit yang tersembunyi.
Dia nanya lagi, siapa yang kasih ini? Aku merem dan ingat sentuhan, hangat tangan ibuku. Jiangshan, kamu harus nikah sama perempuan baik di masa depan dan hidup bahagia selamanya. Cuma itu yang bisa bikin ibu tenang di alam sana. Setetes air mata jatuh di pipiku. Sebelum aku sempat buka mulut, Sukidao bilang dengan nada dingin, aku nggak peduli siapa orangnya. Mulai sekarang, kamu cuma milikku. Detik berikutnya, dia angkat tangan dan lempar cincin giok itu keluar jendela sampai hancur. Rasanya hatiku ikut hancur jadi debu. Aku maksa bangun dan lari ke jendela sambil teriak. Ibu sampai suaraku serak, Suka dan Suyu serta Ru langsung bengong. Muka mereka seketika jadi makin buruk. Pas aku masuk ke keluarga Su, aku cuma sendirian. Mereka nggak pernah peduli siapa keluargaku atau dari mana asalku. Seolah-olah mereka pikir di duniaku cuma ada mereka berdua. Suki kelihatan penuh penyesalan. Dia coba pegang aku yang lagi hancur mentalnya. Tapi aku langsung tepis. Jangan sentuh aku. Jiangshan, maafkan aku. Aku terlalu emosi tadi. Itu pertama kalinya Sukidao ngerasa dilawan kayak gitu sama aku. Hatinya perih. Tapi mataku tetap kosong. Aku gumam kayak orang kesurupan. 1 hari lagi, mata Sukidao langsung berbinar. Dia ngangguk cepat. Oh iya, benar. 1 hari lagi, kita bakal jadi pasangan suami istri yang sah. Aku tersadar sambil megangi dadaku. Dengan nafas tersengal, aku bilang, Suks, aku benci kamu. Aku nggak akan pernah sudi nikah sama kamu. Muka Sukidao langsung berubah drastis. Jiangshan, aku sudah masukin pengajuannya. Mau semarah apapun, kamu terserah. Aku pegangi perutku dan jalan pincang keluar. Suaraku sedingin es. Aku mau ke departemen organisasi sekarang juga buat batalin pengajuan itu. Ini pertama kalinya Suyu dan Ru lihat aku sehancur dan sesedih ini. Sesaat dia nggak berani cegah. Berhenti Suks dengan mata berkaca-kaca narik aku balik. Jiangshan, kamu benar-benar mau batalin pernikahan ini. Aku bahkan nggak nengok sedikit pun. Ya, jari Suki makin kencang yang aku. Seolah dia lagi berusaha nahan rasa panik di hatinya. Dia nanya, kenapa? Cuma gara-gara aku nggak sengaja lempar cincin ibumu tadi. Aku kan sudah minta maaf, aku ketawa ngejek. Suks, kamu dulu pernah bilang, kalau maaf saja cukup, buat apa ada polisi? Pikiran Suks langsung blank. Dia ingat terakhir kali, Jingnian bilang aku nyuri barangnya. Suki mau sok adil dan maksa aku keluar buat cuci baju orang lain. Aku harus cari uang buat ganti barang itu di tengah dinginnya bulan Desember. Tanganku kerendam air es dari pagi sampai malam. Luka beku di tanganku bengkak lebih gede dari wortel. Aku nggak tahan dan mohon-mohon bilang mau ngaku salah dan minta maaf. Tapi dia cuma natap aku dingin. Kalau maaf saja cukup, buat apa ada polisi? Sekarang kata-kata itu balik nyerang dia tepat di jantungnya. Baru saat itu Sukidao sadar kalau kata-kata bisa lebih tajam dari pedang dan bikin luka yang nggak berhenti berdarah. Aku nggak akan biarin kamu pergi, rasa takut kehilangan aku bikin Sukidao kalap. Dia langsung bertindak nekat dan ngunci aku di kamar. Aku coba putar knop pintu berkali-kali terus, gedor-gedor sekuat tenaga. Suks, buka pintunya, biarin aku keluar. Jiangshan, istirahatlah. Tunggu sampai surat nikahnya datang besok dan kamu bakal bebas. Setelah dia ngomong gitu, suara langkah kakinya di balik pintu pelan-pelan menjauh. Aku nyandar di pintu dan pelan-pelan merosot jatuh. Besoknya pas subuh, Suki berangkat tugas, Suanru pergi sekolah. Dan Jingnian ditinggal di rumah buat jagain aku. Begitu lihat dua bersaudara itu pergi, Song Jingnian pelan-pelan ambil botol berisi air keras dari lemari. Dia senyum licik. Jiangshan, hari-hari indahmu sudah berakhir. Aku terbangun gara-gara suara kunci pintu yang diputar. Kemarin, Suki Saido dan Suyu serta Ru nendang aku tanpa ampun. Pas bangun tidur, rasanya organ dalamku kayak bergeser dan sakitnya luar biasa. Ditambah lagi, aku belum makan semalaman. Badanku lemas banget sampai pandanganku kabur. Kawan Jiangshan, si Do minta aku jagain kamu baik-baik. Song Jingnian duduk pelan di pinggir kasur. Aku punya sesuatu yang bagus di sini. Minum ini bisa nyembuhin segala macam penyakit. Mau coba dia nyodorin botol air keras itu dengan nada penuh godaan. Minum ini dan lukamu bakal sembuh. Kamu bisa kabur dari Sukidao. Aku buka mataku yang buram dan coba ngeraih botol itu. Sementara itu di wilayah militer barat daya, Sukidao lagi ngelatih rekrutan baru. Tiba-tiba rasa panik luar biasa menuin hatinya sampai dia hampir hilang keseimbangan.
Letnan, ada apa? Seorang penjaga langsung maju buat nahan dia. Sukidao geleng-geleng kepala. Dia mau lanjut bicara, tapi detak jantung yang nggak karuan bikin, dia nggak sanggup lanjut kerja lagi. Dia buru-buru serahin tugas latihan ke komandan batalion dan langsung tancap gas pulang sendiri. Di saat yang sama, Suyuru juga lagi ngebut balik ke rumah tanpa henti. Mereka berdua ketemu di persimpangan. Kok sudah balik, Sukidao nggak berhenti jalan. Gue khawatir banget. Gue mau ngecek Jangsen sekarang, pas mereka baru mau masuk halaman, tiba-tiba muncul cewek berseragam hitam legam dari gang sebelah. Permisi, apa benar Jangsen tinggal di sini? Sukidao langsung pasang muka sinis dan nilai penampilan cewek itu. Lo siapa? Ada urusan apa sama dia? Guinghan cuma senyum tipis. Anda pasti Letnan Su ya, salam kenal. Nama gue Guinghan, rekan seperjuangan kawan Jangsen. Sukidao langsung melotot, tatapannya tajam kayak pisau. Cewek asing, jaga ya omongan lu. Jangsen itu suami gue, aplikasi nikah kami bakal disetujui hari ini juga, tapi senyum di muka Guinghan malah kelihatan dingin banget. Letnan Su, mending jangan kepedean dulu deh, kan belum disetujui. Sukidao emosi dengar nada ngeremehin itu. Maksud lo apa, ha? Gue nggak peduli lo siapa. Gue nggak bakal biarin Jangsen pergi sama lo. Muka Suyuru juga penuh amarah. Dia nggak bakal kemana-mana. Bertahun-tahun dia sudah ngabdi buat keluarga kami. Mana mungkin dia tega ninggalin kita gitu aja. Dengar itu, muka Guinghan langsung jadi dingin banget. Kalian sendiri yang bilang begitu. Itu keluarga kalian, karena kalian emang nggak pernah nganggep keluarga asli Jangsen. Jadi apa salahnya kalau sekarang gue bawa dia balik? Suyuru makin maju nantangin Guinghan. Tatapannya kayak mau nelan orang hidup-hidup. Cukup dengan satu kata dari kami, dia nggak bakal bisa pergi. Dia tuh penurut banget sama gue dan kakak gue. Lo pikir gara-gara kontrak ini dia punya pilihan lain selain patuh Guinghan dengan dinginnya? Langsung ngelempar surat perjanjian ke hadapan dua bersaudara itu. Sukidao dan Suyuru langsung baca cepat isi kontraknya. Pas mereka lihat tanggal berakhirnya dan tanda tangan di situ, rasanya kayak disambar petir di siang bolong. Di kontrak itu tertulis kalau selama 5 tahun ini, apapun yang dibutuhin keluarga Su, Jangsen harus penuhin semuanya. Dia harus ngurusin hidup mereka dengan sangat teliti. Bahkan harus jamin keselamatan nyawa mereka berdua. Jadi, selama 5 tahun ini, semua cinta tulusnya itu cuma settingan Sukidao. Langsung ingat, beberapa hari terakhir ini, Jangsen terus-terusan bahas soal hitung mundur. Hatinya rasanya sakit banget. Ternyata dia emang gak pernah cinta sama Sukidao. Begitu waktunya habis, dia gak sabar buat cabut. Kalau saja dia gak kunci pintunya kemarin. Pas dia balik kerja hari ini, pasti Jangsen sudah hilang tanpa jejak sambil nahan emosi. Dia remas kontrak itu, niatnya mau labrak Jangsen buat minta penjelasan. Tiba-tiba, jendela lantai 2 terbuka lebar. Sosok yang sangat mereka kenal jatuh kayak kupu-kupu yang sayapnya patah. Jangsen Sukidao dan Suyuru kaget setengah mati. Mereka mau lari nolongin, tapi Guinghan jauh lebih gercep. Dalam sekejap, dia sudah nangkep Jangsen dengan mantap. Jangsen berusaha buka matanya dan cengkram kerah baju Guinghan kuat-kuat. Tolong, bawa gue pergi dari sini. Guinghan tarik napas panjang. Oke, gue bawa lo pergi sekarang. Tapi Sukidao langsung angkat tangan buat ngehadang. Rekan gue, lo pikir mau bawa kemana anggota keluarga gue? Guinghan gak peduli dan tetap jalan cepat. Sukidao makin panik. Lo dari wilayah militer mana sih? Pangkat lo gak mungkin lebih tinggi dari gue. Apa lo berani bawa pergi Jangsen? Terus gimana kalau saya sendiri yang mau bawa anak saya pergi? Apa Letnan Su juga mau berani ngelarang saya? Sebuah suara berat dan tegas terdengar dari depan. Sukidao mendongak. Matanya silau lihat deretan medali di dada pria itu. Dia kenal banget siapa orang ini dari Konferensi Nasional Jenderal Militer. Orang ini duduk tepat di sebelah komandan. Dia adalah Direktur Badan Keamanan Nasional Letnan Su. Terima kasih ya sudah jagain anak saya selama bertahun-tahun. Sekarang saya mau bawa dia pulang. Sukidao gemetaran tapi tetap maksa. Pak Direktur, tapi Jangsen dan saya sudah menikah. Direktur itu cuma melirik dingin. Seorang pengawal kasih lihat aplikasi nikah Sukidao. Di sana ada tulisan tidak disetujui yang langsung bikin matanya berkaca-kaca parah. Enggak,
Jangan bawa Junction gue pergi pas Gwinghan mau bantu gue masuk ke mobil. Dia lihat tangan pucat Sukidao berusaha nahan, gue menghela napas. Duduk tegak dan natap Sukidao sama Suyuru buat terakhir kalinya. Letnan Su, waktu 5 tahun sudah habis, gue nggak utang apa-apa lagi sama keluarga Su. Selesai ngomong gitu. Gue langsung tutup pintu mobil dengan tegas. Mulai sekarang, dunia ini luas banget, dan gue nggak bakal mau ketemu mereka lagi. Tapi siapa sangka setelah gue pergi, dua bersaudara Su itu langsung gila beneran kak. Jangsen beneran pergi, ayo kita pulang. Setelah mobil itu pergi, Sukidao cuma bisa matung di persimpangan jalan selama 3 jam penuh. Pikirannya langsung melayang ke momen pertama kali kita ketemu. Cowok umur 16 tahun, tinggi kurus. Dengan wajah ganteng yang masih polos, gue rajin banget selalu bangun sebelum subuh cuma buat siapin sarapan buat mereka. Pas Sukidao berangkat ke pangkalan militer, gue yang nganterin Suyu ke sekolah sambil bawa senter. Pas dia mabuk berat sama rekan tentaranya sampai muntah-muntah. Gue sedikit pun gak ngerasa jijik. Sambil nyelimutin dia, gue bilang dengan lembut, Suki, berhenti minum ya. Oke, kata-kata selembut itu dulu, bikin hatinya luluh. Itu pertama kalinya Sukidao ngerasain jantungnya berdebar. Buat gue, akhirnya dia ngelamar gue, dan gue langsung setuju tanpa mikir 2 kali. Gue bahkan gak masalah, pas tahu dia gak pernah urus buku nikah resmi. Gue rela tinggal di rumah keluarga Su tanpa status jelas. Dia pikir gue cinta mati sama dia dan gak bakal pernah pergi. Tapi sekarang, muka Sukidao kosong melompong. Dia remas aplikasi nikah itu sampai jarinya pucat. Suyuru yang gak tahan akhirnya teriak keras. Kagak. Sudahlah, lagian dia cuma pengasuh gratisan di rumah kita. Kalau pergi ya sudah. Dia baik sama kita juga, pasti karena kakak itu letnan militer kan. Sekarang pas dia tahu, bapaknya punya pangkat tinggi. Dia pasti gunain koneksi keluarganya buat naik jabatan. Gua rasa kakak lebih cocok sama Kak Jingnian deh. Bagus deh, dia pergi. Jadi ada jalan buat Kak Jingnian, tapi itu pertama kalinya Sukidao natap dia dengan sangat tajam. Jangshan itu satu-satunya kakak ipar loh. Suyuru kaget dan bilang dengan polosnya. Tapi kan dia sudah pergi kak. Muka Sukidao makin gelap. Dia langsung balik badan dan masuk ke rumah di ruang tamu. Jingnian lagi santai makan jeruk sambil nonton televisi. Dia senyum pas lihat dua bersaudara itu balik. Sukidao, Yuru, akhirnya kalian pulang juga. Sukidao cuma ngelirik dingin dan ngerutin dahi. Jingnian, gue inget cuma lo sama Jangshen yang ada di rumah tadi. Kenapa Jangshen bisa sampai lompat dari lantai 2. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata Jingnian langsung berkaca-kaca, mukanya langsung akting sok tersakiti. Sukidao, kok kamu tega banget sih nuduh aku gitu? Tadi setelah aku selesai masak, aku mau nganterin makanan ke kawan Jangshen, tapi pas pintunya kebuka, dia malah nekat mau lari keluar. Aku takut kamu bakal sedih kalau dia pergi. Jadi aku tahan, tapi jadi gue udah berusaha keras buat bujuk dia lama banget. Gue nggak nyangka dia malah manfaatin kelengahan gue buat dorong gue dan lompat keluar jendela. Habis ngomong gitu. Sun Jingnian pamerin luka di jidatnya ke mereka. Dia bilang, gue nggak bisa nahan dia. Malahan gue didorong ke lemari sampai pingsan dan baru aja sadar. Begitu lihat rasa curiga di mata Sukidao hilang, si Trash ini berani deketin dia. Dia bilang, ini salah gue. Karena nggak jagain kamera Jangshen dengan bener. Hukum aja gue. Gimana pun juga, Jangshen itu cowok yang pernah dia cintai. Sukidao masih ngerasa agak berat hati. Dia bilang, Jingnian, ini bukan salah loh. Ini masalah antara keluarga Su dan Jangshen. Habis itu, dia ceritain soal kontrak itu dan nenangin si Jingnian biar nggak nyalahin diri sendiri. Denger itu, si Jingnian seneng banget dalam hati. Ada kilatan licik di matanya. Dia nanya so perhatian. Jadi itu cuma kontrak doang. Ya, dia bilang lagi, lo nggak perlu anggap itu serius banget. Lagian lo sama dia kan nggak punya perasaan satu sama lain. Lebih baik buat semuanya kalau dia pergi, dia benar-benar berusaha buat nge-brainwash Sukidao. Tanpa sadar kalau muka Sukidao makin lama makin keruh. Karena nggak ada respon, Song Jingnian ngerasa awkward. Dia langsung kasih kode ke Suyuanru buat bantuin dia. Tapi Suyuanru baru aja kena semprot dan sekarang dia bahkan nggak berani napas kenceng. Sukidao tiba-tiba bilang, siapa bilang gue nggak punya perasaan sama dia? Senyum Jingnian langsung beku
seketika Susidao nunduk dan lihat formulir nikah yang dia tulis pelan-pelan dengan kata-kata cinta timbal balik dan permohonan izin khusus. Dia cuma ngerasa sakit yang nggak ketahan. Selama 3 tahun tanpa kabar dari Song Jingnian dulu, rasanya nggak pernah sakit ini. Dia ngepel tangannya, gue bakal cari dia. Si Dao cuma bakal nikah sama Jiang Shen di kehidupan ini. Muka Song Jingnian langsung pucat pasi besok paginya. Su Yuanru bangun dengan muka bantal. Dia buka pintu terus teriak, Jiang Shen, mana sarapannya, gue bisa telat nih. Kenapa lo nggak bangunin gue baru pas habis ngomong gitu. Dia inget kejadian kemarin, dia refleks nengok ke kamar utama, Susidao udah pakai seragam militernya. Berdiri di pintu dengan muka yang mendung banget, Sidao bilang, Yuanru, turun buat sarapan. Ada suara lembut kedengeran dari lantai 1. Mata dua bersaudara itu langsung berbinar, mereka buru-buru lari ke bawah. Tapi mereka malah lihat Song Jingnian lagi berdiri sambil nyengir di dekat meja makan. Rasa kecewa berat langsung kelihatan di muka mereka. Song Jingnian lihat itu dan rasanya pengen ngamuk banget. Dia bilang, Yuanru, gue udah bikin telur. Ayo buruan sarapan. Susidao sama Su Yuanru lihat mangkok bubur di meja dan di saat yang sama mereka kepikiran pas Jiang Shen masih di sini. Meja itu biasanya penuh sama bakpao anget dan kue goreng. Song Jingnian dengan sok perhatian ngelayanin mereka berdua. Dia bilang, ini pertama kalinya gue masak. Cobain deh. Susidao lihat ada irisan daun bawang di buburnya dan langsung ngerutin dahi. Gue nggak makan daun bawang. Lo lupa. Song Jingnian kaget. Dia gagap. Maaf. Gue bakal masakin yang baru. Sidao jawab, nggak usah. Gue makan di kantin aja. Dia kabut. Sidao bener-bener hilang selera makan. Dia langsung jalan keluar rumah. Su Yuanru takut Jingnian ngerasa nggak enak. Jadi dia buru-buru minum buburnya 1 seruputan gede. Tapi sedetik kemudian, dia mau muntah dan nyemburin semuanya. Song Jingnian langsung loncat sejauh 3 meter karena takut kena cipratan. Yuanru, lo kenapa Su Yuanru megangin lehernya? Mukanya kesakitan banget, ada potongan kulit telur gede nyangkut di tenggorokan gue. Pas akhirnya jalan keluar pintu, Su Yuanru sendiri nggak sadar kalau dia sebenarnya ngerasa lega banget di dalam hati. Dia nggak tahan buat nggak mikirin Jiang Shen. Bakal asik banget kalau dia masih di sini. Rasa penyesalan yang kuat banget nyerang hatinya sampai dia jadi pucat. Di kantin distrik militer, selamat pagi. Letnan Su, tumben makan di kantin. Apa kakak ipar lagi males masakin sarapan buat lo hari ini? Bakpao yang dibawa kakak ipar waktu itu enak banget loh. Letnan, suruh kakak ipar masak buat makan malam tahun baru bareng kita dong tahun ini. Dasar lo rakus banget. Waktu itu kakak ipar datang bawain makanan karena dia tahu Letnan Su lagi sakit. Tapi kalian malah habisin semuanya. Terus sekarang masih mau kakak ipar masak buat kalian. Letnan sama kakak ipar bener-bener bikin kaum jomblo iri banget deh. Susidao makan ubi manisnya dengan hati yang nyesek. Rasa kangen ke Jiang Shen datang kayak ombak gede. Makin lama makin kuat. Tadi malam dia niatnya mau nyari barang-barang Jiang Shen. Dia pengen tahu apa Jiang Shen ninggalin sepatah kata pun buat dia. Tapi dia baru sadar kalau Jiang Shen udah beresin semua barangnya. Bersih total tanpa ninggalin jejak sedikit pun, dia nggak pernah tinggal di situ. Mikirin hal itu, Sidao nggak bisa diem lagi. Dia langsung lari ke kantor komandan distrik militer. Komandan, gue minta pindah tugas ke distrik militer Jingbai. Meskipun itu artinya pangkat gue turun, komandan yang lagi duduk di mejanya langsung lihat dia dengan kaget. Kamirad Su, kenapa gitu ibu sama adek lo ada di sini? Tapi lo malah mau pergi ke Jingbai. Susidao senyum pahit. Komandan, gue sama suami gue ada salah paham dikit. Dia kabur ke Jingbai. Komandan makin bingung, apa permohonan nikah lo ditolak? Dia bilang, atasan gak setujuin itu, mereka pasti ngerasa cowok itu gak cocok buat lo. Masih banyak cowok di unit kita. Kalau lo mau nikah, lo bisa pilih mereka. Susidao geleng kepala dengan mantap. Di hidup ini, gie kuma mau jia. Tolong kabulin permintaan gue. Komandan, sesaat kemudian, komandan ngehela napas, dia ngeluarin sebuah telegram. Sidao, bukannya gue nggak mau bantu, tapi atasan udah keluarin perintah. Lo nggak boleh dipindahin dari distrik militer Barat Daya selama 1 tahun. Kalimat itu kayak petir di siang bolong.
Bikin punggung si Dao yang biasanya tegap langsung lemes. Apa dia bener-bener pengen hindarin gue sejauh itu pas sore hari. Song Jingnian datang buat jemput dia. Sekali lihat aja dia tahu si Dao lagi kacau banget. Dia buru-buru nyamperin, dia nanya, ada masalah di kantor ya. Sebelum Susi Dao sempat ngomong, dia denger anak buahnya lewat sambil teriak kenceng. Halo Letnan, halo kakak ipar. Si Dao langsung ngerutin dahi. Matanya ketemu sama muka Jingnian yang kelihatan malu-malu kucing. Si Dao diem bentar, mereka cuma bercanda. Gak usah dimasukin ke hati. Song Jingnian selangkah lebih dekat ke dia. Suaranya lembut banget. Mana mungkin gue keberatan. Selama 5 tahun ini, gue kang panggil sama lu. Selama gue di luar negeri, gue bertahan cuma pakai kenangan kita. Lo gak bakal tahu seberapa pengennya gue balik ke pelukan lo. Mata si Dao gemeter dikit, dia ngerasa tangan Song Jingnian yang anget nempel di lengannya. Rasa gak nyaman langsung muncul di dalam dirinya. Jingnian, kita itu udah masa lalu. Dengan dingin, si Dao dorong Jingnian yang mau meluk dia. Distrik militer lagi, sibuk banget belakangan ini. Yuanru juga harus fokus belajar buat ujian masuk universitas. Kalau butuh apa-apa, hubungi kantorku langsung. Muka Song Jingnian seketika pucat pasi. Kalimat ini tuh kode keras buat dia, supaya nggak usah muncul lagi di depan Suki, kecuali ada urusan penting. Gila sih. Mana tahan dia digituin? Suks. Apa-apaan ini? Kamu udah lupa sama janji suci kita. Kamu lupa siapa yang udah nyelamatin nyawa kamu, siapa yang ngerobos api buat kamu. Mana mungkin si Jiang Shan itu sebanding sama aku. Dia mah buta huruf. Nggak pernah baca buku, dia cuman bocah kampung biasa. Kamu beneran milih dia dibanding aku. Suki ngeliat Song Jingnian yang lagi panik itu, tiba-tiba cowok ini berasa kayak orang asing. Kalau bukan karena fakta kamu udah nyelamatin nyawa kami, aku nggak bakal sabar-sabar ini. Suki pun teringat sosok aku. Tatapannya langsung berubah penuh cinta. Mau si Jiang Shan nggak sebanding sama kamu sekalipun, aku tetap cinta dia. Song Jingnian balik ke rumah dengan langkah gontai. Di kotak pos, ada surat dari Amerika. Pas dibuka, dia langsung gemeteran ketakutan. Foto di tangannya jatuh ke lantai. Anakku. Jangan sakiti anakku. Di foto itu ada anak umur 3 tahun. Badannya penuh luka lebam. Mukanya babak belur. Matanya penuh ketakutan, seolah minta tolong sama bapaknya yang jauh di sana. Sambil nahan sakit, Jingnian meluk foto itu erat-erat. Dia pun bergumam. Tunggu ya, ayah bakal bawa kamu pulang. Suki udah beberapa hari nggak lihat batang hidung Jingnian. Dia pikir cowok itu udah sadar diri. Makanya dia nggak ambil pusing. Suki udah rencana mau ambil cuti minggu depan buat nyari aku. Habis beli tiket kereta ke kota Jingbai. Dia mulai nyiapin kado. 5 tahun lalu, dia sibuk banget sampai nggak kepikiran mau kasih apa-apa. Sekarang dia pengen nebus semuanya. Ngebayangin muka seneng, aku pas lihat kadonya, Suki sampai senyum-senyum sendiri. Tapi pas keluar dari toko, dia denger orang-orang lagi bisik-bisik soal dia, bukannya itu cewek yang ada di koran itu loh. Tentara yang tega ninggalin, pacarnya yang setia demi anak pejabat tinggi, padahal tampangnya kalem ya. Tapi kok hatinya busuk banget. Suki baru mau samperin buat nanya. Maksudnya apa? Malah dihalangin sama Suyu dan Ru yang lari nyamperin dia. Gawat, cepet lihat koran ini. Suki pun ngambil koran itu. Headline di halaman depan gede banget. Tulisannya, pacar setia sang penyelamat nyawa dibuang. Begitu saja, anak pejabat ambil kesempatan rebut kekasih orang. Di artikel itu nama Song Jingnian sama Suki emang disamarin. Tapi nama Jiang Shan ditulis jelas banget tanpa diubah sedikit pun. Di daerah sekecil ini, orang-orang pasti langsung tahu ini soal siapa. Muka Suki makin gelap pas baca isinya. Ini mah ngaco banget, siapa yang nulis sampah kayak gini? Suruh mereka nemuin, aku sekarang Suyu dan Ru udah keringet dingin, saking paniknya. Udah telat, komandan barusan nelpon ke rumah, kakak disuruh ngadep sekarang juga. Komandan gebrak meja pakai koran itu. Brak dia langsung ngebentak. Suki, apa-apaan ini? Kamu bener-bener bikin malu institusi militer kita. Bentakan itu bikin Suki gemeteran. Reputasi yang dia bangun bertahun-tahun di militer hancur lebur. Dalam sekejap cuma gara-gara satu koran sampah. Komandan, saya bakal selidiki masalah. Ini sampai tuntas. Muka komandan masih tegang banget. Buat apa penyelidikan kamu? Tugas paling penting sekarang itu balikan nama baik kamu di mata publik. Kasih tahu saya, solusinya apa? Suki gigit, bibir kuat-kuat.
Saya bakal bikin klarifikasi sendiri di koran, yakin sampai artikel itu di-approve. Semua udah telat. Pas lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba kedengeran suara yang gak asing. Komandan, Suki, saya punya solusinya. Suki nengok dan ngeliat Song Jingnian. Mukanya langsung berubah sinis. Ini area militer terbatas. Gimana caranya kamu masuk ke sini? Yuan Ru muncul di belakang Jingnian. Gag, aku yang bawa Kak Jingnian masuk. Muka Song Jingnian kelihatan sok perhatian. Yuan Ru udah ceritain semuanya. Aku khawatir banget sama kamu. Suki cuma bisa bungkam. Terus, apa solusi kamu? Song Jingnian langsung pasang muka sedih yang dibuat-buat. Aku bakal nikahin kamu. Kalau kita nikah, semua orang bakal tahu kebenarannya. Jelas Suki langsung nolak keras. Nggak mungkin mata Song Jingnian langsung berkaca-kaca. Suki, aku cuma mau bantuin kamu lewatin masalah ini. Rumor di luar sana jahat banget sekarang. Kalau organisasi tahu, gimana kalau kamu dituduh punya hubungan yang nggak benar? Suki mulai kelihatan ragu. Song Jingnian makin gencar neken dia. Soal Jiang Shan, di Jingpei sekarang mana ada yang kenal dia atau berani ngomongin dia di depan mukanya. Yang penting sekarang itu reputasi kamu di kediaman keluarga Jiang di Jingpei. Aku masuk ke ruang kerja ayah sambil bawa koran. Ternyata ada Gwing Han juga di sana. Jiang Shan, ada apa? Aku ngelirik Gwing Han terus bilang, nggak ada apa-apa kok. Ayah, Bu Kadif, silakan lanjutin kerjaannya. Tapi Gwing Han malah manggil aku. Jiang Shan, ini soal berita di koran itu ya. Aku nunduk terus ngangguk. Kirain abis ninggalin keluarga Sue, Suki sama Jingnian gak bakal ganggu lagi. Gak nyangka mereka bakal pakai cara selicik ini buat ngefitnah aku. Ayahku langsung paham dan bilang, Tuan udah tahu kok. Dia udah beresin semuanya. Dia baru aja lapor ke ayah. Kamu mau denger aku kaget. Beresin semuanya, Gwing Han senyum manis banget. Dia narik kursi buat aku duduk. Tenang aja. Aku udah nemuin wartawan yang nulis artikel itu. Dia udah ngaku siapa dalangnya. Termasuk rahasia lama itu, aku natap dia penasaran. Tapi aku lihat matanya yang cantik itu penuh sama rasa simpati. Bertahun-tahun lalu, kamu yang nyelamatin dua bersaudara Su itu, kan kamu nerobos api tanpa ragu, tapi si Jingnian malah nyolong semua jasamu. Mataku langsung melotot nggak percaya. Jadi ini semua akal-akalan si Song Jingnian. Gwing Han ngangguk sambil masang muka sedih. Kamu udah menderita terlalu lama. Aku nggak nangis pas difitnah atau dihina. Aku juga nggak nangis pas dipukulin atau disiksa, tapi entah kenapa, kata-kata lembut Gwing Han bikin mataku panas. Untuk pertama kalinya, aku ngomong dengan nada nyesek. Tapi mereka semua nggak ada yang percaya sama aku. Ayah sama Gwing Han makin ngerasa kasihan. Mereka langsung nenangin aku, jangan takut lagi. Mulai sekarang, Jiang Shan, kamu punya ayah sama Tuan. Kami nggak bakal biarin kamu disakiti lagi. Si Song Jingnian itu, dia udah aku suruh tangkap. Polisi langsung dapat perintah dari atasan, mereka gerak cepet. 2 mobil polisi langsung masuk ke kompleks militer Barat Daya. Di kantor komandan, Song Jingnian masih nungguin jawaban Suki. Pas Suki baru mau ngangguk setuju, tiba-tiba ada suara ketukan pintu yang kenceng banget. Polisi langsung nerobos masuk. Polisi nyamperin Song Jingnian. Song Jingnian, lo diduga nyebarin fitnah dan hoax lewat media. Ikut kita sekarang ke kantor polisi buat pemeriksaan. Kalimat itu beneran kayak petir di siang bolong. Song Jingnian langsung lemes, kakinya gemeteran sampai hampir nyungsep ke tanah. Mukanya berubah drastis. Tapi dia masih berusaha sok tenang. Bukan gue pelakunya, mana mungkin gue fitnah orang, ada orang lain yang lapor. Bukan gue yang nulis, apa hubungannya sama gue? Gue ini korban Susiai, sempat bengong. Tapi instingnya masih bela Song Jingnian. Apa nggak ada salah paham di sini? Su Yanru juga kaget banget. Ben, mana mungkin Kak Jingnian lakuin hal serendah itu? Polisi itu jawab datar aja. Letnan Su, kita tahu lo punya hubungan dekat sama Song Jingnian. Tapi tolong jangan bawa perasaan pribadi ke urusan dinas. Susiai ngerutin dahi, kelihatan nggak suka. Kok gitu? Amat sikapnya. Masa gue nggak boleh nanya hal yang masuk akal? Letnan Su, kalau nggak percaya, dengerin sendiri kesaksiannya. Terus 2 polisi bawa masuk laki-laki cungkring yang kelihatan lesu. Susiai kaget pas lihat dia. Namanya reporter Tran Tran Hai. Reporter amatir ini gemeteran lihat suasana mencekam itu. Sampai langsung sujud di lantai. Letnan Su, gue ngaku semuanya. Tolong jangan tembak gue. Song Jingnian yang nyuruh gue nulis semua laporan itu,
Dia kasih gue 5 yuan buat bikin berita itu. Dia nyuruh gue mati-matian ngejelekin lo dan Jiang Chen biar dia bisa dapat kesempatan buat nikahin lo. Terus soal berita heroik penyelamatan kebakaran, itu juga berita palsu yang dia suruh tulis. Setiap kata dari reporter itu beneran bikin otak Susiai meledak. Pandangannya langsung gelap. Dia maju dan narik kerah baju Tranhai. Mukanya yang cantik, jadi serem banget gara-gara emosi. Lo bilang apa Tranhai makin gemeteran ketakutan. Yang sebenarnya nyelamatin lo dan adik lo hari itu adalah Jiang Chen. Biar bisa dekat sama lo, Song Jingnian ngerencanain buat nyolong jasanya Jiang Chen. Song Jingnian langsung teriak kenceng. Bohong Susiai. Sampah ini cuma fitnah gue. Jangan dengerin dia. Kepala Susiai mendadak sakit banget. Di tengah kebingungan itu, dia mulai inget kejadian hari itu. Di tengah kobaran api yang gede, ada cowok kurus yang lari ke arah dia tanpa ragu. Akhirnya dia bisa lihat wajah itu dengan jelas. Ternyata itu Jiang Chen. Tahan, gue gak bakal biarin lo mati. Di tengah panas yang luar biasa dan asap tebel, Jiang Chen berjuang narik dia dan Su Yanru keluar dari restoran. Api ngebakar kulit dan rambutnya, tapi dia gak bersuara sedikit pun sampai mereka aman. Akhirnya, dia pingsan di samping Susiai. Mata Susiai merah banget kayak kebakar api. Dia lari ke depan dan nampar Song Jingnian keras banget. Dasar sampah, berani-beraninya lu bohongin gue. Song Jingnian megang pipinya yang perih. Mukanya kaget banget. Lu nampar gue. Cuma gara-gara omongan orang ini, lo langsung curiga sama gue Susiai gemeteran karena marah. Lo yang bikin Jiang Chen pergi, lo sengaja ngerencanain semua ini biar gue salah paham sama dia. Semuanya gara-gara lo mata Song Jingnian juga ikutan merah. Susiai, emang bener gue yang jebak dia. Tapi, lo lupa ya, kata-kata dan tindakan yang nyakitin Jiang Chen itu perbuatan lo sendiri. Sekarang lo sok suci kayak gak punya dosa. Lo berdua itu pelaku utamanya badan Susiai, langsung kaku. Bener juga. Mereka yang gak percaya sama dia. Kurangnya rasa, terima kasih mereka yang bikin dia pergi dengan tegas. Detik itu juga, rasa sesal datang kayak ombak pasang. Nyiksa hatinya sampai sakit banget. Susiai noleh ke komandannya buat mohon. Komandan, gue minta izin cuti seminggu. Gue mau ke kota Jingbe. Dia harus ketemu Jiang Chen, sekarang juga buat minta maaf secara langsung. Dan bilang, aku cinta kamu yang udah telat bertahun-tahun. Halo, kepala departemen. Gue keluar dari perpustakaan Universitas Kim dan ketemu Gu Yinghan yang jalan ke arah gue. Gu Yinghan bilang dengan nada agak pasrah, Jiang Chen, panggil nama gue aja. Gue liat teman masa kecil gue yang paling deket ini. Di ingatan gue, dia yang mimpin gue buat ngejar kucing sama anjing. Sampai nyolong sarang burung. Cewek tetangga ini, meskipun lebih muda dari gue, dia selalu jagain gue kayak kakak perempuan sendiri. Dia gak pernah panggil gue kak, tanpa sepengetahuan gue, sekarang dia udah tumbuh jadi cewek tinggi dan cantik. Sementara gue, setelah nyanyain waktu 5 tahun, makin jauh dari dia. Gue nahan rasa minder di hati dan bilang pelan. Kayaknya itu gak pantes. Gu Yinghan gak maksa gue. Dia bilang, ayo gue antar pulang. Kita berdua jalan diem-dieman di tengah salju, ngelewatin 2 boneka salju. Gue gak tahan buat berhenti. Di wilayah barat daya, gak ada salju. Udah lama banget gue gak bikin boneka salju. Gu Yinghan nanya, mau main denger itu? Gue diem. Insting gue langsung geleng kepala. Selama 5 tahun terakhir, gue selalu sibuk banget. Banyak hal yang harus diurus. Baik di dalam maupun di luar rumah keluarga Su. Lama-lama gue lupa gimana caranya seneng-seneng. Tapi tetap aja, Susiai dan Su Yanru masih ngatain gue ngebosenin. Selain kerjaan rumah, gue gak tahu apa-apa lagi. Gu Yinghan pegang tangan gue. Gak apa-apa. Kalau Direktur Jing nanya nanti biar dia yang tanggung jawab. Gue ngerasa anget dari telapak tangannya. Hati gue mulai kerasa tenang. Kita berdua, kayak anak kecil umur 7 atau 8 tahun. Nyopot kancing baju buat jadi mata boneka salju. Kita lihat boneka salju yang lucu itu dan ketawa lebar. Pas nyampe rumah, bokap udah beres makan. Lihat kita berantakan begini. Dia nanya, kalian habis dirampok ya Gu Yinghan, dan gue saling lirik. Gue senyum dan bilang, ya, kepala departemen gue sama aku habis bikin boneka salju, bokap nuangin teh anget buat kita. Cewek ini bahkan gak tahu cara ajak Jiang Chen ngelakuin sesuatu yang lebih keren. Gue pikir
kalian anak kecil yang lari-larian nggak pakai baju? Kenapa ayah nggak bilang soal ayah yang main lempar bola salju sama prajurit tahun lalu sampai encok Gu Yinghan tahu kapan harus berhenti bercanda? Terus dia lihat gua, besok mau nonton film bareng, gua nggak mata, gua langsung berbinar dan gua ngangguk pelan. Gu Yinghan makan malam dulu di rumah gua sebelum cabut. Pas gua anter ke pintu, gua bilang, dah, Yinghan, sampai ketemu besok. Gu Yinghan naikin alisnya sedikit. Terus dadah ke gue. Selamat tidur. Jiang Chen. Interaksi kecil kita langsung ketahuan sama bokap. Pas gue tutup pintu, dia buru-buru nanya, Yang Chen, menurut lo Yinghan gimana? Gue agak malu. Dia baik banget. Bokap nepuk bahu gue dengan penuh perasaan. Selama bertahun-tahun, dia nggak pernah nyerah nyari lo. Setiap ada cowok di unitnya yang nanya, dia bakal bilang kalau udah ada orang di hatinya. Gue bisa lihat kalau Yinghan itu tulus banget sama lo. Jantung gue langsung deg-degan. Orang sebaik Gu Yinghan, kok bisa ya? Gue sempat lupain dia. Besoknya, gue bangun pagi-pagi. Dandan rapi, dan nunggu dia di depan pintu. Hari ini Gu Yinghan gak pakai seragam militernya. Dia pakai gaun yang dipaduin sama mantel hitam. Dia natap gue dalam banget. Kamu kelihatan ganteng banget hari ini. Gue cuma bisa senyum tipis. Ini pertama kalinya gue pergi nonton bioskop. Jadi ya harus dandan dikit lah. Anggap aja gue harus berterima kasih sama filmnya. Gara-gara ini muka gue tiba-tiba kerasa panas. Pas mau ngomong lagi, ada suara cempreng yang ganggu. Jiang Chen. Akhirnya ketemu juga. Sisu nyamperin gue dengan penuh semangat. Dia ngeliatin gue dengan muka kaget. Jiang Chen, baru juga beberapa hari, kok lu udah berubah banget? Gue langsung tepis tangannya yang mau nyentuh dan gak gue gubris sama sekali. Sisu kelihatan sakit hati gara-gara sikap dingin gue. Jiang Chen, gue kesini mau jemput lu pulang. Tapi Gu King langsung narik gue ke belakangnya. Lu masih sehat kan? Letnan Su, rumah asli Jiang Chen itu di sini. Su ngelihat tangan kita yang lagi gandengan. Dia ngepalin tangan karena cemburu berat. Kawan gue, cowok sama cewek, nggak boleh nempel-nempel gitu. Lepasin Jiang Chen, sekarang juga Letnan Su. Ini sudah zaman baru. Jangan pakai ide kolot lu buat ngebatasin pergaulan normal si Jiang. Gu Qinghan nggak mau mundur sedikit pun, nadanya tegas banget. Gue nempuk pelan bahu Gu Qinghan, terus melangkah maju buat ngadepin dia. Pas ngeliat gue maju duluan, si Su langsung kegirangan nggak karuan. Jiang Chen, gue tahu lu nggak bakal tega ninggalin gue. Gue udah tahu soal kelakuan busuk Song Jingnian, tenang aja. Gue bakal bantu lo balas dendam. Gue dengerin omong kosongnya yang gak bermutu itu dan cuma ngerasa konyol. Bahkan sampai sekarang, dia masih nyalahin Song Jingnan atas semuanya. Jelas banget kalau dia belum sadar sama kesalahannya sendiri. SCU, gue udah bilang dengan jelas hari itu, kita udah lama berakhir, gue sama lo udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Tolong jangan datang dan ganggu hidup gue. Sikap tegas gue yang narik garis batas itu bikin si Su susah buat terima kenyataan. Jiang Chen, gue tahu gue salah. Kasih gue satu kesempatan lagi buat perbaiki semuanya. Ya, mulai sekarang, gue janji bakal perlakuin lo dengan baik. Kita bakal langsung ajuin lamaran nikah sekarang juga. Mulai detik ini, gue bakal cinta sama lo seumur hidup gue. Gue cuma bisa ketawa sinis. Gue nggak butuh semua janji manis lo itu. Kasih aja ke Song Jingnan. Muka Sisu langsung pucet pasi dalam sekejap. Jiang Chen, kenapa dulu lo nggak kayak gini? Gue cuma natap dia tanpa suara. Emang bener sih. Dulu gue nggak kayak gini. Dulu gue cuma tahu cara nurutin semua perintah Sisu dan muter-muter di sekeliling dia seharian cuma buat nyenengin dia. Gue sabar ngadepin sifat buruk dan sikap dinginnya. Gue bahkan rela ngerendahin diri demi dia. Tapi balasannya cuma makin kasar sama tulang rusuk yang patah. Sekarang gue cuma balikin 1/1000 dari apa yang pernah gue alami. Dan dia udah gak kuat, benar-benar menjijikan. Si Su panik terus ngeluarin beberapa kado. Jiang Chen, gue bawain kado buat lo. Coba lihat, lo suka nggak? Kalau nggak suka, gue bakal ajak lo beli yang lain. Ini kemeja yang dulu lo pengen banget. Terus ini ada mawar yang pernah lo coba tanam tapi gagal. Ada juga kue kastanya yang sering lo bawa pulang. Ekspresi gue bener-bener kecewa berat. SU, kemeja ini itu dari satu-satunya momen lo aja gue jalan. Kupeng ini. Tapi lo malah abisin semua duit lo buat beli mantel, mahal buat Jingyan. Gue nanam mawar karena lo suka mawar. Dan alasan lo suka mawar itu cuma karena Song Jing suka mawar. 5 tahun kita bareng,
Lo bahkan nggak tahu kalau gue itu alergi sama kastein. Mata Sisu langsung kosong. Lo alergi kastanye. Kenapa nggak pernah bilang gue langsung potong omongannya? Gue udah pernah bilang pas hari lo ngelamar gue, satu kotak kue itu jatuh semua ke tanah. Ngeilan napas. Sayang banget ya. Padahal lo bisa bawa pulang buat dimakan si Suyuanru. Kata-kata itu bener-bener ngerobek hati Sisu. Dia alergi kastanye. Tapi dia malah sering beliin kue kastanye. Itu semua gara-gara adiknya emang suka makan itu. Su ngomong dengan suara serak. Maaf, gue nggak mau denger lagi. Gue langsung gandeng tangan Gu Qinghan dan jalan ngelewatin dia, gitu aja. Sampai di bioskop pun, mood gue masih berantakan. Gu Qinghan narik gue duduk di kursi kita, baru deh gue sadar. Kita mau nonton apa? Film detektif luar negeri. Ceritanya tentang ahli forensik. Gue jadi agak penasaran. Gue langsung lupain soal Sisu dan fokus ke filmnya. Di film itu, sosok ahli forensik yang keren dan profesional bener-bener nempel di otak gue. Keluar dari bioskop pun gue masih kepikiran sama filmnya. Gu Qing nanya sambil bercanda. Jatuh cinta sama dunia forensik ya. Mata gue langsung berbinar dan gue ngangguk, mantap. Menurut gue kerjaan ini spesial banget dan sangat bermakna. Andai aja gue bisa jadi ahli forensik. Jangsen, lo kepin bang, lo pasti bisa. Tapi gue bahkan gak lulus SMA. Gue takut gak punya kualifikasi buat belajar forensik. Gu Qing nenangin gue, jangan khawatir, kan ada gue. Belum sempet gue bereaksi, Gu Qing udah bawa gue ke kantor polisi Kota Kuna. Ada ahli forensik senior yang ngelihat betapa stabilnya tangan gue pas pegang jarum dan pisau bedah. Dia langsung muji gue berkali-kali. Dia malah mau jadiin gue murid terakhirnya. Gue natap Gu Qing dengan kaget. Forensik tua itu ngeliatin gue tajam. Kenapa anak muda lo nggak mau? Gue langsung jawab cepat. Guru, saya mau meski sekarang saya belum paham apa-apa. Tapi saya bakal berusaha keras belajar dari Anda. Kalau gitu, besok langsung mulai belajar ya. Pas keluar kantor polisi, gue ngerasa kayak lagi mimpi. Ini beneran nyata atau gue masih di dalam film sih Gu Qing. Ngeliat gue gemas banget. Dia nyentil daige. Cubit diri lo sendiri. Biar tahu ini mimpi atau bukan. Gue beneran cubit diri gue sendiri kenceng banget. Terus gue bilang dengan girang, ini nyata. Gu Qing senyum. Tenang aja. Direktur Jiang sama Master Truong itu udah temenan lama. Lo bisa belajar sama dia tanpa perlu khawatir. Kalau ada kesulitan, langsung cari gue aja. Gue natap wajahnya yang tenang dan anggun itu. Dan rasa manis tiba-tiba muncul di hati gue. Makasih ya. Qinghan, Gu Qing natap gue dan bilang, serius? Pas kita kecil kan udah gue bilang, gue bakal jagain lo seumur hidup. Janji itu nggak pernah berubah. Waktu kita masih kecil, karena perjodohan itu, kita sering banget diejek sama anak-anak desa lain. Semua orang di desa tahu kalau Gu Qinghan itu calon istri gue. Dan si kecil Qinghan emang tanggung jawab banget sama sifatnya yang pemberani. Dia selalu jagain gue kapanpun dan dimanapun. Waktu itu kita berdua yakin banget kalau kita bakal bareng terus seumur hidup. Akhirnya semua emosi yang gue pendam selama bertahun-tahun pecah juga. Qinghan, gue kangen banget sama lu. Terus gue peluk dia erat-erat. Gu Qing balas pelukan gue dengan penuh perasaan. Jangsen, Gehuga, mulai sekarang jangan pernah pisah lagi ya. Oke, matahari udah tenggelam total. Langit jadi kemerahan. Indah banget. Tapi cahaya itu nggak bisa nembus masuk ke dalam penjara. Suanru bawain makanan sama baju buat Song Jingnian. Ngelihat cowok yang udah gembel di depannya itu, dia nanya, kenapa sih lo harus ngelakuin itu? Song Jingnian malah sinis. Siapa suruh Jiang Shen ngambil posisi gua? Dia pantas dapetin itu, padahal dia sendiri yang deketin keluarga Su dengan niat busuk. Pas dia lihat ada cowok baru di samping Su Qidao, dia langsung cemburu buta. Coba aja dulu dia nggak salah sangka soal selingkuhannya. Jiang Shen pasti nggak bakal ada sekarang. Su Yu sama Ru akhirnya bela gue buat pertama kalinya. Dia nggak ngerebut tempat lo. Lo sendiri yang pergi duluan. Kak Jingnian, lo udah berubah parah. Dulu lo nggak pernah kayak gini. Song Jingnian cuma mendengus sinis. Bukan urusan lo buat ceramahin gue, tapi gue penasaran deh. Katanya lo benci banget sama dia. Terus kenapa lo diam-diam simpen fotonya di kamar muka Suanru, langsung pucat pasi. Dia bisik-bisik, kalau bisa tahu. Jingnian ketawa, dingin banget. Gue tahu apa? Gue tahu pas hari kebakaran itu.
lo sebenarnya sadar kan? Atau jangan-jangan lo emang naksir sama abang ipar lo sendiri, makanya mau kerja sama bareng gua. Buat hancurin hubungan kakak lo sama dia, pas keluar dari penjara, Suanru mandi keringat dingin. Suara licik Song Jingnian masih terngiang-ngiang di telinganya. Yuanru, tujuan kita tuh sama. Mending kerja sama aja sama gua. Kalau berhasil, Jang Sen bakal jadi milik lo. Di hari pertama kerja, belum ada kasus apa-apa, Master Truan kasih gua beberapa buku. Belajar medis aja udah susah. Ilmu forensik ternyata jauh lebih ribet lagi. Tadinya dia pikir gue nggak bakal betah 1 jam, tapi siapa sangka, gue malah asyik belajar tenang seharian sampai penuh 1 buku catatan. Siang, Guinghan datang bawain makan siang, baru deh gue rela lepasin itu buku-buku. Guinghan nata makanannya satu-satu di meja. Gue masakin iga babi asam manis kesukaan lo waktu kecil. Cobain deh, enak nggak? Gue ambil sumpit dengan semangat, kelihatannya emang lezat banget sih. Dulu, pas di rumah keluarga Sue, gue selalu utamain selera Sukidao sama Suyu Danru. Nggak ada yang peduli gue suka makan apa. Kalau lo suka, gue bakal bawain tiap hari. Pas baru mau makan, ada polisi muda lari nyamperin. Rekan Jiang, ada orang di depan kantor bilang, mau bawain makan siang buat lo. Gue sama Guinghan bingung, tapi tetap jalan keluar. Ternyata yang berdiri di sana itu si Sukidao, Jang Shen. Gue denger lo udah mulai kerja. Ini gue bawain makan siang. Gue cuma ngerutin dahi. Baru kali ini gue ngerasa Sukidao bener-bener gak masuk akal. Gak usah, gue udah ada makanan. Sukidao ngelihat ke arah Guinghan dengan tatapan sinis. Rekan gue, makasih udah jagain Jang Shen, tapi besok-besok tolong jangan ikut campur urusan keluarga antara gue sama Jang Shen. Gak nyangka, Sukidao baru ngakuin gua sebagai keluarga pas dia lagi cemburu sama orang lain. Kalau ini kejadian dulu pas gua masih kesepian dan gak punya siapa-siapa, mungkin gua bakal ngerasa terharu. Tapi sekarang, perhatian murahannya itu sama sekali gak gua pengenin. Sucks! Di antara kita kan cuma ada perjanjian. Sukidao langsung motong dengan panik. Gua udah tahu semuanya. Jang Shen, kita tinggal bareng 5 tahun siang malam. Masa itu semua bohong kebaikan sama perhatian lo ke gue. Gue ngerasain semuanya. Gue gak percaya lo gak punya perasaan lagi. Gue natap cewek tinggi di depan gue ini dengan muka datar. Gue akuin dulu gue emang punya harapan sama lo. Hati Sukidao langsung berbunga-bunga. Gue tahu itu. Jang Shen, gue udah putus hubungan sama Song Jing. Gue gak bakal biarin dia muncul lagi di depan lo. Apalagi bikin rusuh di rumah kita. Ayo pulang bareng gue. Jang Shen, kita bikin pesta pernikahan yang mewah. Gue bakal umumin ke semua orang kalau lo itu satu-satunya kesayangan gue. Gue cuma bisa nyengir sinis, lo udah salah paham. Gue nggak pernah cinta sama lo. Dan harapan yang dikit itu udah habis gara-gara sikap lo ke gue. Sekarang bagi gue, lo cuma orang asing yang nggak penting, mata Sukidao penuh luka, dan memohon, Jang Shen, jangan ngomong pas lagi emosi dong. Gue udah nggak punya perasaan sama Song Jingnian sejak lama. Orang yang gue suka itu lo juga tahu dia salah. Dia mau minta maaf langsung ke lo, kita semua kangen banget sama lo. Kangen gua atau kangen pelayanan sama sikap penurut gua. Yang lo kangenin itu bukan gua. Tapi pelayan penurut dan anjing penjaga, hati Sukidao rasanya kayak kesamber petir, sesek banget buat napas. Bukan gitu. Tatapan gua balik, tenang lagi. Suks, gua makasih banget sama Tante Sue udah bantuin gua dulu. Sekarang utang gua udah lunas. Gua punya hidup sendiri. Gua mau kejar mimpi gua. Jang Shen, gue gak bakal ngelarang lo kejar cita-cita. Pas kita balik bareng nanti, lo tetap bisa jalanin hidup kayak gini. Keluarga sama mimpi bisa jalan bareng kok. Gue langsung ngehindar. Sumi, rumah keluarga Sue itu cuma sangkar buat burung yang sayapnya patah. Gue udah tahan selama 5 tahun. Mending kita pisah baik-baik deh. Suks, jangan bikin gue benci sama lo. Sukidao rasanya kayak ditusuk 1000 pedang. Dia gak berani lagi natap mata dingin gue. Terus pergi sambil bengong. Guinghan mendengus pelan, giliran udah hilang baru nyesel. Dasar nggak tahu diri. Jarang-jarang gue lihat sisi kekanak-kanakannya dia. Lucu juga sih. Guinghan megang tangan gue nggak bakal pernah jahatin lo kayak dia. Percaya deh. Berkat belajar giat. Cuma dalam waktu setengah tahun, gue udah bisa bantuin Master Tram otopsi. Pas kantor lagi kekurangan orang. Gue juga sering terjun ke TKP. Sementara itu, si sampah Song Jingyin akhirnya bebas. Pas dia jalan sempoyongan ke rumahnya, dia langsung cek kotak pos buat ambil surat-surat yang udah numpuk lama.
Surat paling baru itu fotokopi hitam putih. Anaknya, Twain gara-gara udah lama hilang kontak. Akhirnya dihukum mati. Di foto itu, si bocah tergeletak nangis di genangan darah sambil merem. Tangannya masih genggam mainan yang dibeliin Jing Nian. Mainan mobil kecil. Song Jing Nian nangis jadi-jadinya. Mukanya basah kuyup sama air mata. Kenapa hidup gue tragis banget? Kenapa Suki Dao nggak mau dia? Tapi Jiangshan malah disayang semua orang. Ini salah mereka anak gua mati. Song Jing Nian berdiri, sempoyongan terus, ambil botol air keras di lemari. Gua bakal seret kalian semua ke kuburan bareng anak gua, Suanru, pulang sekolah. Pas buka pintu, bau alkohol langsung nyengat banget semenjak Suki Dao balik dari kota Quebec. Mentalnya kayak udah hancur total. Dia cuma mabuk-mabukan seharian buat lupain masalahnya. Suyu dan Ru ngelihat rumah yang berantakan banget sama botol wine di mana-mana. Dia udah nggak tahan lagi, terus lari ke kamar utama. Kak, sampai kapan mau kayak gini terus? Suki Dao yang udah teler berat ngangkat kepalanya. Kenapa dia nggak pernah cinta sama gue? Kenapa dia tega banget pergi? Gitu aja Suanru langsung diem. Dia sadar kalau Suki Dao lagi meracau soal gue. Di hatinya muncul sedikit rasa seneng kalau dia emang nggak pernah suka sama kakaknya. Berarti dia masih punya peluang dong. Pas lagi tenangin Suki Dao, Suanru mau keluar beli makan. Tapi dia lihat penjaga lari-lari panik. Yuanru, letnan di mana? Ada kabar gembira nih buat dia. Kabar apa? Penjaga bilang 2 ahli forensik yang dikirim dari kota Quebec udah nyampe. Ternyata salah satunya itu kamera Jiangshan. Jantung Suanru langsung diskop parah. Tanpa babi bubu. Dia langsung lari kenceng ke depan, kantor polisi. Di sana, mobil dinas parkir. Cantik di depan pintu masuk. Pak Kapolres langsung gercep nyambut mereka. Master Truong. Kamera Jiang. Kalian pasti capek banget ya. Abis perjalanan jauh, makasih banyak ya udah mau bantu. Gue jalan santai di belakang Master Truong. Pakai seragam polisi lengkap sama trench coat yang bikin aura gue makin menyala. Gila. Gue emang sesangar itu, mata Pak Kapolres langsung berbinar. Kayak ingat siapa gue? Kamera Jiang. Kayaknya muka kamu gak asing ya. Tapi temen di sebelah gue cuma senyum tipis dan langsung motong pembicaraan. Pak, kasusnya gawat nih. Mending kita rapat sekarang aja. Ternyata ini kasus pembunuhan berantai. Juy, udah ada 5 korban yang jatuh. Nggak dipanggil. Setelah gua sama Master Truong paham situasinya, kita langsung gaspol kerja. Setelah berjam-jam bedah kasus, gue serahin laporannya ke tim investigasi kriminal. Terus gue balik ke asrama bareng Master Truong buat istirahat. Pas baru aja keluar dari kantor polisi. Tiba-tiba ada yang teriak manggil gue, Kak Jiangshan. Pas gue nengok, ternyata si Suanru lagi berdiri sambil bawa buket bunga mawar. Ngapain lo kesini? Tanya gue ketus. Tapi dia mah tebel muka. Tetap senyum manis sambil nyodorin bunga. Itu aku denger kakak udah balik. Jadi aku sengaja kesini buat nyambut kakak. Gue cuma bisa dengerin omongan recehnya itu sambil liatin mawar merah di tangannya. Terus gue langsung mundur teratur. Makasih ya. Tapi bawa balik aja deh bunga lo itu. Gue pikir dia cuma dateng jadi suruhan si Suksaidao buat ngebujuk gue. Minggir dong. Gue mau antar Master ke asrama. Suanru langsung pasang muka, melas kayak orang terzalimi. Kak Jiangshan, jahat banget sih. Aku tuh udah nungguin kakak dari tadi siang loh. Habis ngomong gitu. Dia ngelirik Master Truong biar dikasihani. Master yang paham situasinya langsung bilang, Jing kecil, gak usah antar saya, gak apa-apa kok. Kalau ada urusan, beresin dulu aja. Gue juga sebenarnya mau kasih paham ke si Suanru ini. Akhirnya gue minta maaf ke Master. Maaf ya Master, hati-hati di jalan. Balik cepet ya. Ntar kalau si King Han nanya, repot gue nyari alasannya buat belain lo. Master ngeledek sambil ketawa. Gue senyum tipis. Terus pas noleh ke Suanru, muka gue langsung datar lagi. Ayo jalan. Suanru lihat perubahan sikap gue yang drastis dan dia langsung ngerasa kena mental. Kok kakak nggak senyum semanis itu sih ke aku? Gue liatin dia dengan tatapan aneh. Mau gue senyum ke siapa ya terserah gue lah kalau lo nggak suka. Sono gih, cari si Song Jing Nian. Nama itu beneran kayak duri yang nusuk jantung si Suanru sama kakaknya. Sakit banget ya denger nama itu. Udah, jangan marah-marah terus. Kita akhirnya pergi ke restoran. Tapi belum juga, makanan nyampe meja. Si Suanru udah gak tahan mau curhat. Dia kan emang udah dimanjain sama gue dari kecil. Tapi sekarang, gara-gara keluarganya bangkrut,
Gaya hidupnya langsung anjlok parah ke titik nol. Dia penuh keluhan dan ngerasa nemu tempat sampah buat curhat. Dia drama banget ceritain betapa melarat hidupnya sekarang. Makan susah, baju kedinginan, ampe nilainya hancur lebur. Dia juga bilang kalau dia itu masih polos, makanya gampang banget dikibulin sama Song Jingnian selama bertahun-tahun. Katanya dia baru sadar pas gue udah pergi. Sekarang dia sok-sokan nyesel dan pengen minta maaf langsung biar bisa nebus kesalahannya ke gue. Deh, telat kali. Gue cuma bisa ketawa sinis dengar ceritanya. Jadi apa lo? Mau gue balik ke keluarga lo? Terus nikahin kakak lo dan jadi pembantu kalian lagi gitu. Suanru ngeliat tangan gue di atas meja. Terus dengan nekat dia langsung nyerobot megang tangan gue rata-rata. Bang Sen, gue tahu lo udah gak cinta sama kakak gue. Mending nikah sama gue aja. Gue janji bakal belajar bener buat ujian masuk kuliah demi masa depan kita. Gue langsung narik tangan gue. Syok parah. Suanru, lo udah gila ya? Gue gak gila. Jang Sen, Suanru liatin gue dengan tatapan yang beneran serius banget. Lo udah jagain gue bertahun-tahun. Dan gue udah jatuh cinta sama lo sejak lama. Kakak gue emang gak tahu diri gak bisa hargain lo. Makanya biar gue aja yang sayang sama lo. Denger itu, bulu kuduk gue merinding dan perut gue langsung mual pengen muntah. Suanru, mending lu buang jauh-jauh deh ide sampah itu jangan bikin masalah. Atau gue sendiri yang bakal nyuruh kakak lu buat kasih lu pelajaran, abis ngomong gitu. Gue langsung cabut keluar restoran. Tapi si Suanru malah ngejar dan meluk gue kenceng banget dari belakang. Jang Sen, perasaan gue kalau itu tulus, gue beneran cinta sama lo. Belum sempet gue berontak, tiba-tiba ada tangan yang nyeret gue lepas dari pelukan dia. Suanru, apa-apa lo? Suanru sebenarnya takut banget sama kakaknya. Si Suk Saidao pas ketangkep basah lagi pelukan gitu. Mukanya langsung pucat kayak mayat. Gak, aku gak ngapa-ngapain kok. Belum kelar dia ngomong, satu tamparan keras mendarat di pipinya. Plak muka Suk Saidao merah padam. Mana harga diri lo? Hah, apa semua sopan santun yang lo pelajari udah dimakan anjing? Jang Shen itu, calon kakak ipar lo, Suanru ngerasa sakit sekaligus marah. Dia udah nggak peduli lagi dan malah balik teriak di depan banyak orang. Lo berdua bahkan belum resmi nikah. Lagian Jang Shen udah nggak suka sama lo. Kenapa gue nggak boleh perjuangin cinta gue, Suk? Saidao beneran kena mental denger itu. Kemarahan di hatinya udah meluap-luap pengen ngebakar semuanya. Coba ngomong sekali lagi, Suanru liatin kepalan tangannya sendiri. Mukanya penuh rasa nggak puas. Lo itu cuman sirik gara-gara nggak bisa dapetin Jang Shen lagi. Terus lo mau ngelarang gue dapet cinta gitu. Suk Saidao udah angkat tangan mau nampar lagi. Pas dia mau mukul, gue udah nggak tahan lihat drama ini. Stop teriak gue kenceng. Suk Saidao langsung gemeteran. Dia liatin gue dengan mata yang penuh rasa sedih dan kecewa. Tapi si Suanru malah pasang muka girang banget. Jang Shen, aku tahu kakak pasti paling peduli sama aku. Gue liatin drama di depan mata gue ini dengan rasa jijik. Lo berdua pikir kalian itu hadiah spesial apa najis banget gue liatnya. Nah ada bicara gue sinis banget. Kalau bukan karena mau bales budi, gue ogah banget berurusan sama kalian seumur hidup. Kalian udah ngerusak 5 tahun masa muda gue. Buat apa gue buang-buang sisa hidup gue di rumah keluarga sampah kayak kalian. Kalian bilang cinta. Tapi itu beneran cinta atau cuman gak terima aja lihat nasib kita sekarang beda jauh. Lo berdua pasti tahu jawabannya di dalam hati kalian sendiri. Dua kakak beradik itu cuman bisa diem membatu di tempat. Mata mereka mulai memerah nahan tangis. Kamu bener, Jang Sen. Kita beneran minta maaf atas semua kesalahan kita dulu. Kita pengen banget nebus semuanya dan perlakuin kamu dengan baik. Sejak perjanjian itu kelar, gue udah gak mau ada urusan lagi sama mereka. Denger mereka ngomong aja udah bikin gue kesel. Gue langsung motong omongan mereka dingin. Gak butuh. Gue gak mau berurusan sama kalian berdua lagi. Lagian, gue udah punya pacar sekarang. Jadi tolong, jangan pernah muncul lagi. Dan ganggu hidup gue, Suk Saidao, kaget bukan main. Kok bisa secepat itu? Apa itu si King Han gue cuma ngangguk mantap. Gue sama King Han udah kenal dari kecil. Dan keluarga kita emang udah jodohin kita dari dulu. Kalau bukan gara-gara kecelakaan itu, gue nggak bakal kejebak sama kalian. Kalau dipikir-pikir, gue sama dia pasti udah nikah dan punya anak sekarang. Abis ngomong gitu, gue nggak sudi nengok lagi. Gue langsung cabut gitu aja. Tapi kita bertiga sadar kalau di pojokan gelap, nggak jauh dari situ. Song Jingyan ngelihat semuanya, cuma dalam waktu 6 bulan,
Nasib kita bener-bener berbalik 180 derajat. Gue yang dulunya cuma si cupu yang bisanya nunduk dan ngerjain tugas rumah. Tiba-tiba jadi ahli forensik muda, yang ganteng parah, masa depan gue cerah. Cinta juga lancar. Sementara dia makin tenggelam dalam kebencian. Kuku dia sampai nancep ke telapak tangannya sendiri. Ninggalin bekas darah. Tatapannya nggak karuan ngeliatin kita bertiga. Sampai akhirnya matanya tertuju ke punggung gue yang makin menjauh. Berkat bantuan Pak Guru Truong dan gue, si pembunuh akhirnya ketangkep cepat. Berterima kasih banget. Terus si kepala polisi langsung booking ruangan VIP dan maksa kita buat dateng malam itu. Gue ketahan gara-gara ada dokumen mendadak pas udah kelar. Gue buru-buru lari ke restoran yang udah rame sama suasana pesta. Namanya juga lagi selebrasi. Gue nggak bisa nolak minum beberapa gelas wine. Terus gue keluar bentar cari angin di depan restoran. Gak disangka, gue malah ketemu Sukida sama Suyunru. Gue udah bukan si sabar yang dulu lagi. Kalau kalian berdua masih berani ngikutin gue. Gela Porinja, gue ini aparat sekarang, gue dilindungi negara. Sekali gue buka mulut, kalian berdua gak bakal bisa kabur dari hukuman. Jangsen, kita gak bermaksud ganggu kamu kok. Kita cuma pengen liatin kamu dari jauh buat mastiin kamu aman. Suara Sukidau pelan banget. Kayak takut bikin gue marah. Gue cuma bisa nyengir sinis. Keberadaan kalian itu justru bahaya terbesar buat gue. Semua luka yang gue rasain seumur hidup itu gara-gara kalian. Mereka berdua langsung keinget waktu mereka fitnah gue habis-habisan. Nuduh gue ngebully si Jingnian, ditampar. Dipaksa sujud di atas pecahan keramik. Sampai ditendang berdua, sampai gue muntah darah. Bahkan mereka maksa gue lompat dari gedung cuma buat kabur. Mereka sengaja pura-pura lupa. Tapi sekarang gue bongkar semua borok mereka tanpa ampun. Gue natap dingin kedua orang yang udah lemes di depan gue ini. Pas gue mau balik badan, tiba-tiba ada suara langkah kaki buru-buru ke arah gue. Gue langsung nengok dan ngelihat Song Jingnian kayak orang gila. Lari ke arah gue sambil bawa botol, entah isinya apa. Jangsen, Awasuki, Da sama Suanru langsung lari pasang badan buat gue di depan mata gue. Ada cairan aneh mau disiram ke muka gue, tapi tiba-tiba suara tembakan keras banget pecah di udara. Si Kusong Jingyan bolong kena tembak. Dia teriak histeris. Cairan dari botol itu tumpah ke badannya sendiri. Dia langsung kejang-kejang di tanah gara-gara rasa sakit yang luar biasa. Teriak-teriak minta tolong. Sakit banget. Tolong gue, Pak Guru Truong sama teman-teman polisi langsung lari keluar ruangan. Pas lihat kondisinya, mereka langsung teriak. Itu air keras, cepet bawa ke rumah sakit, telat dikit nyawanya lewat. Gua sampai gemeteran, sebadan-badan rasanya dingin semua. Baru pas Guinghan dateng dan meluk gua mulai sadar. Guinghan, dia mau bunuh gua. Ternyata Guinghan juga ketakutan setengah mati. Kalau aja dia nggak datang tepat waktu, nggak tahu deh apa yang bakal terjadi. Dia berusaha tenangin dirinya sendiri, terus bisikin kata-kata manis buat nenangin gua. Jangsen, tenang ya, nggak ada yang bisa nyakitin kamu lagi. Gue peluk dia erat banget. Rasanya tenang. Gue seneng banget lu dateng. Sementara itu, Suksida sama Suyuru cuman bisa bengong. Dari mata mereka, kelihatan banget rasa takut sama penyesalan karena udah kehilangan gue. Song Jingnian ngincer gue ya gara-gara mereka, padahal katanya mereka mau ngelindungin gue. Tapi nyatanya mereka nggak berguna banget dibanding Guinghan yang datang dari jauh. Sukidao akhirnya sadar. Dengan keadaan mereka sekarang, mereka udah nggak pantas lagi ada di samping gua. Dia nengok terakhir kali ke arah kita yang lagi pelukan. Dia narik tangan Suyuanru sambil ngajak pergi, tapi Suyuanru masih aja sinis ngeliatin Guinghan. Dia masih nggak rela. Dia ngerasa kalah dari Guinghan cuman gara-gara dia nggak punya senjata. Pikirnya, kalau dia punya pistol juga, pasti dia yang lagi meluk gue sekarang. Nyawa Song Jingyan emang selamat gara-gara ditanganin cepet. Tapi mukanya hancur kena air keras. Dia nggak terima mukanya jadi kayak gitu dan teriak-teriak kayak orang gila di RS tiap hari. Ini bukan salah gue. Kenapa dunia nggak adil banget? Anak gue masih kecil tapi mati di tangan mereka. Gue mau seluruh dunia ikut mati bareng anak gue. Gue sama Guinghan cuma bisa berdiri di depan pintu kamar RS. Dengerin ocehan dia yang nggak jelas. Kita berdua bingung maksudnya apaan. Dia punya anak, gue geleng kepala. Setahu gue sih nggak ya. Tapi kan dia pernah tinggal di Amerika 5 tahun. Mungkin aja dia nikah dan punya anak di sana. Guinghan nengok ke arah kamar RS itu dengan muka serius. Dasar brengsek,
Bokap gue ngelihat telegram yang dikirim Gwing Han semalaman, isinya jelas banget. Mulai dari gimana Song Jing Nian sengaja mau nyelakain gue, sampai tiap detail hidup dia pas kuliah di Amerika dulu. Ternyata belum ada setengah tahun di sana, dia udah jatuh cinta sama tentara cewek Amerika. Nikah, terus punya anak. Tapi siapa sangka, pas hubungan dua negara lagi panas-panasnya. Cewek Amerika itu malah benci banget sama dia. Nggak cuma dimaki-maki, Song Jing Nian juga sering dipukulin. Akhirnya dia nyoba, minta tolong polisi sana tapi nggak digubris. Pas dia ngerasa udah nggak ada harapan lagi, tiba-tiba agen intelijen Amerika nyamperin dia. Nyuruh dia balik ke negaranya buat nyuri rahasia militer demi Amerika. Awalnya Song Jing Nian nggak mau khianatin negaranya. Tapi istrinya, demi masa depannya sendiri, malah ngancem Song Jing Nian pakai anak mereka yang masih bayi. Kalau dia nggak setuju, istrinya bakal ngelempar bayi itu dari balkon sampai mati. Gara-gara ditekan intelijen sama istrinya, Song Jing Nian terpaksa setuju. Pas udah balik ke negaranya, dia langsung ngincer mantan pacarnya yang sekarang udah jadi Letnan Sukidao. Dia berhasil nyuri rahasia militer dan kasih ke Jen Kin Kuo. Dia gebrak meja kenceng banget. Langsung aja semua yang terlibat ditangkap buat diinvestigasi. Di lapangan latihan militer wilayah Barat Daya, Sukida baru aja kelar latihan pagi. Tiba-tiba segerombolan tentara lari nyamperin dan langsung ngepung dia. Kalian mau apa? Sukida ngerasa ada yang nggak beres. Nggak lama kemudian, Gwing datang dari jauh sambil bawa surat perintah investigasi. Letnan Suksai, Anda terlibat kasus spionase. Badan Keamanan Nasional harus ngelakuin investigasi penuh ke Anda. Mohon kerjasamanya. Muka Suksaido langsung berubah pucat. Rekan gue nggak pernah khianatin negara. Ini fitnah, mau fitnah atau bukan? Nanti Badan Keamanan yang bakal buktiin pas investigasi. Suara komandan kedengeran dari belakang. Suksaido langsung sadar dan nengok ke dia. Dia langsung panik dan bilang, "Komandan, Anda tahu kan? Aku orangnya gimana? Mana mungkin aku tega ngelakuin hal kayak gitu." Komandan cuma bisa natap dia dengan tatapan kecewa berat. Sudah dibilang dari dulu, urusin hubungan pribadimu dengan benar, tapi kamu nggak pernah dengerin. Sekarang rasain sendiri akibatnya. Kalau kamu masih punya sedikit aja harga diri sebagai prajurit, mending kooperatif saat penyelidikan. Jangan makin memperkeruh suasana. Pikiran Suksida bener-bener kacau sekarang. Dia cuma bisa berdiri matung, nggak tahu harus gimana lagi. Gwing Han angkat tangan dan kasih kode ke para prajurit buat bawa dia pergi. Dua prajurit langsung maju tanpa basa-basi dan masukin Suksida ke mobil Biro Keamanan Nasional. Pas gue denger kabar ini belakangan, gue cuma bisa diem 1000 bahasa. Apa Anu sudah tahu soal ini? Gwing Han geleng kepala. Direktur Su lagi ada misi luar kota. Dia baru balik sebulan lagi. Setelah Suksida tahu kalau Song Jing Nian itu ternyata mata-mata, rasanya semua tenaga di badannya langsung hilang gitu aja. 2 hari dia nggak mau makan atau minum. Pas gue dateng bawain makanan, gue lihat dia bener-bener hancur. Cuma bisa duduk lesu di atas kasur. "Jang Shen, ngapain kamu kesini?" Pas Suksida lihat gue. Matanya baru kelihatan ada sedikit nyawa. Gue tata semua makanannya. Itu semua menu favorit dia. Suksida nyium aroma yang familiar itu, dan hampir aja nangis sesenggukan. Gue coba tenangin dia. "Kamu bukan pelaku utamanya kok. Kamu nggak sengaja bocorin itu. Negara pasti bakal adil dalam menangani kasus ini." Suksida sebenarnya paham banget. Tapi dia juga sadar kalau sudah terlibat masalah mata-mata luar negeri. Hidupnya bisa dibilang sudah tamat. Gue natap dia dengan rasa nggak tega yang mendalam. "Gi semangat Cingji ya. Suks. Meski kamu nggak bisa di militer lagi, masih banyak jalan lain. Cuma, pas kamu mati aja semuanya bakal hilang." Suksida nggak kuat nahan lagi. Air mata pahit jatuh ke mangkuk nasinya, tapi dia nggak berhenti. Dia terus makan dengan suapan besar. "Makasih ya, kasus spionase ini nggak cuma hancurin Suksida, tapi juga nyeret Suyu Anru. Padahal awalnya dia sudah dapat jaminan masuk Universitas Kim. Tapi gara-gara masalah ini, dia langsung gagal di tahap cek latar belakang politik. Pas Suyu Anru tahu, dia hampir gila. Dan rasanya pengen terjun ke sungai aja. Untungnya, gurunya gercep nyelamatin dia sebelum telat. Dia jalan pulang dengan keadaan basah kuyup. Diliatin sama banyak orang dengan tatapan sinis dan penuh tanya. Langkah kakinya makin cepet. Pas sampai rumah, dia langsung kunci pintu.
Baru di situ dia jongkok di lantai dan nangis sejadi-jadinya. Yuanru, kenapa nangisnya sedih banget? Dalam lamunannya, dia kayak dengar suara lembut yang dulu sering dia dengar. Gue jalan ke arahnya bawa makanan anget, sambil senyum manggil dia, jangan nangis lagi dong. Bukannya kakakmu bilang cewek itu harus mandiri dan kuat. Ayo cepet hapus air matanya terus makan. Gue ulurkan tangan ke dia. Dia dengan bodohnya mau ngeraih tangan itu, tapi ternyata kosong. Pas sadar, rumahnya gelap dan dingin banget. Gak ada makanan, dan gue pun gak ada di sana. Suyu Andrew lari ke kamarnya dan ngambil sebuah foto. Dia natap foto itu dengan tatapan obsesif dan gila. Asal gue bisa bawa Jangsen balik ke rumah, semuanya bakal balik kayak dulu lagi. Keluarga kita pasti bakal bareng-bareng selamanya. Guinan baru balik kerja dan sampai di rumah keluarga Jang. Pas masuk, dia langsung nyium aroma masakan yang enak banget dari dapur. Gue lagi sibuk masak. Dia jalan pelan terus meluk gue dari belakang. Masak apa nih, wangi banget. Kamu sudah balik ya? Gue miringin kepala dan nempelin pipi ke pipi dia. Kamu sama papa lagi sibuk banget belakangan ini. Aku masakin sup ayam sehat buat kalian. Sama ada iga kukus juga yang kamu pengen makan kemarin. Guinan ngerasa hatinya anget banget. Kalau aku bisa nikah sama kamu, aku pasti jadi orang paling bahagia di dunia. Gue senyum malu-malu. Bisa aja kamu kalau ngomong, Guinghan natap gue dengan mata penuh cinta. Jangsen, ayo kita nikah secara resmi. Seminggu kemudian, semua orang di Biro Keamanan Nasional tahu kalau bakal ada pesta besar di rumah Direktur Jiang. Anak kandungnya sama cewek yang sudah dianggap kayak keluarga sendiri, pasangan idaman banget, akhirnya bakal nikah. Bokap gue yang biasanya serius banget sampai nggak bisa nyembunyiin rasa bahagianya di kantor, dia ajak semua orang yang dia temuin buat datang ke pesta pertunangan kita. Sementara kita berdua makin sering diledekin sama rekan kerja. Suatu kali, Guinghan datang ke kantor polisi buat urusan kerja. Belum juga masuk ke dalam, dia sudah dikerubutin. Wah, ini dia calon pengantin kita, mau jemput ayangnya ya. Cepet panggilin Jangsen guys. Kasih tahu dia kalau istrinya sudah nungguin buat kencan, kapan nih hari haknya. Semua orang sudah nggak sabar pengen makan permen nikahan kalian. Abis itu, gue juga ditarik buat berdiri bareng Guinghan di tengah kerumunan. Cowok ganteng ketemu cewek cantik. Bener-bener pasangan yang sempurna. Cium dong, cium muka Guing. Han langsung merah padam. Gue suruh teman-teman kantor buat nggak usah berisik. Terus gue rangkul pinggangnya dan gue kecap bibirnya. Semuanya tunggu aja undangan dari kami ya. Kami harap kalian semua bisa datang nanti. Guinghan cuma bisa senyum manis banget natap gue. Momen so sweet ini ternyata disaksikan sama Suyu Andrew yang baru aja nyampe dengan keadaan berantakan. Rasa cemburu dan gak aman langsung muncul di matanya sampai dia ngepel tangannya kuat-kuat. Dia natap Guinghan dengan penuh kebencian. Cewek itu yang sudah nyuri dia dari gua. Kalau bukan gara-gara Guinghan, mana mungkin dia sama kakak gue jadi kayak gini. Dia bener-bener gak bakal biarin Guinghan nikah sama gue karena desakan dari bokap. Organisasi langsung setujuin pengajuan nikah kami dengan cepet. Pas megang buku nikah warna merah itu, Guinghan girang banget sambil bolak-balik ngeliatin buku itu. Jangsen, akhirnya kita resmi nikah. Gue peluk dia erat. Hati gue juga penuh dengan rasa seneng yang luar biasa. Setahun lalu, mana pernah gue bayangin kalau di hidup kali ini bakal ada orang yang sayang banget sama gue dan mau bangun keluarga kecil yang bahagia bareng gue. Tapi sekarang, gue nggak cuma dapet bokap yang baik, tapi juga punya istri yang perhatian dan lembut banget. Nanti, mungkin kita juga bakal punya anak yang lucu. Mikirin itu, gue keluarin kotak kecil mewah dari saku, berlutut. Terus senyum manis. Kung Han, kalau di film-film katanya kalau mau nikah itu harus ngelamar dulu. Gue buka kotak kecil itu. Di dalamnya ada cincin yang berkilau indah banget. Han, aku pengen sayang kamu seumur hidup. Nemenin kamu sampai akhir hayat. Will you marry me? Air mata langsung ngalir di pipi Guinghan sambil dia jawab pelan. Iya, aku mau. Gue pasangin cincinnya ke jari dia. Dasar cewek cengeng. Ngapain nangis? Harusnya kan bahagia. Guinghan ketawa di tengah tangisnya. Pernikahan kita dijadwalin awal bulan depan. Dia keluarin semua tabungannya buat pesan hotel dan beli baju pengantin. Berbagai hadiah juga terus-terusan datang ke rumah keluarga Jang. Sehari sebelum nikahan, Guinghan ajak gue pergi ke makam.
Orang tua Vanhan sama nyokap gue semuanya sudah dipindahin ke sini. Kami berdua datang buat ziarah. Kita sengaja datang buat bagi kabar bahagia ke para sesepuh. Pas malam baru deh kita cabut dari pemakaman. Guing Han yang pengertian banget langsung ambil alih setir dan nyuruh gue tidur duluan. Katanya dia bakal bangunin gue pas udah sampai rumah. Tapi gue geleng kepala dong. Mana bisa tidur. Terus gue deketin dan cium pipinya. Guing Han senyum manis banget sampai matanya menyipit pas dia baru mau ngomong. Tiba-tiba ada mobil kecil ngebut keluar dari jalan samping di sela-sela lampu yang silau banget. Gue lihat jelas muka beringas Suyu dan Ru. Gila sih, gak sempet bereaksi. Guing Han langsung meluk gue erat banget. Brak mobil, kita ditabrak sampai guling-guling beberapa meter. Panggil polisi. Cepetan, darah di mana-mana. Tolong kita harus keluarin mereka dari mobil. Gua pusing banget pas ditarik keluar sama orang baik. Tapi Guing Han yang udah lindungin gue dari benturan itu, dia terkapar nggak gerak di dalam mobil. Luka di kepalanya, ngeluarin darah deres banget. Ngeri banget liatnya. Gue maksain diri buat ngerangkak balik. Guing Han, bangun. Tapi mau dipanggil berkali-kali pun, dia nggak nyaut. Gue bener-bener ngerasa putus asa dan sedih banget. Gue berusaha keras buat gape tangan Guing Han. Jangan tinggalin gue, Guing Han. Cuma gerak dikit aja tenaga gue langsung habis. Gue pingsan di sebelah dia. Nah, si pelaku tabrak lari yang sengaja banget itu, Suyun nggak bisa bertahan dan tewas sebelum dokter datang. Karma emang nyata, mayatnya di ruang jenazah 10 hari sebelum akhirnya diambil Suksao yang baru aja bebas dari penjara. Hari itu hujan gerimis turun di Jingbi. Dia datang ke kamar rawat Guing Han dan lihat kondisi gue yang udah kurus kering. Dia nanya, Jang Sen, lo nggak apa-apa kan berkat perlindungan Guing Han? Gue cuma luka ringan. Tapi Guing Han, karena banyak organ yang pecah dan kehilangan banyak darah. Dia harus operasi darurat 5 kali, cuma dalam 10 hari. Surat pernyataan kondisi kritis berkali-kali mampir ke tangan gue. Gue cuma bisa nengok ke atas dengan tatapan kosong. Gak ada rasa benci atau sedih lagi di mata gue. Rasanya cuma kayak cangkang kosong yang duduk di depan Sukida. Gue bener-bener gak mau lihat muka lu sekarang. Orang yang bikin Guing Han koma emang udah mati. Tapi gue tetap gak bisa maafin. Suksai susah payah ngomong. Jang Shen, gue cuma mau minta maaf atas nama dia. Gue lihat muka tidur Guing Han dan bilang pelan-pelan. Gue gak bakal maafin dia sampai kapanpun. Gak akan pernah Suksai pun keluar dari rumah sakit sambil bawa guci jenazah. Hujan dingin ngebasahin rambut dan bajunya. Dia jalan terus kayak gak ngerasa apa-apa. Seolah mau jalan sampai ke ujung dunia. Gue ambil cuti panjang banget buat jagain Guing Han di rumah sakit. Gue pegang tangannya terus sambil ceritain kisah-kisah seru pas kita masih kecil dulu. Dulu pas kecil, Guing Han itu nakal banget gara-gara gak suka kuncir rambut. Dia bakal diem-diem ambil gunting dan potong rambutnya jadi pendek terus. Akhirnya Ibu Shen mutusin buat botakin kepalanya sekalian. Pas musim dingin itu, semua orang di desa lihat Guing Han dengan kepala yang merah banget. Gara-gara kedinginan, anak-anak desa ngeyakin gue. Katanya gue bakal nikah sama biarawati kecil. Gue langsung protes ke Guing Han. Guing Han, kalau lu gak manjangin rambut, gue gak mau nikahin lo. Tiba-tiba mata Guing Han kebuka perlahan dan dia lanjutin. Tiap kali lo ngancem gitu, gue mana berani nolak. Sejak hari itu, gue gak pernah potong pendek lagi. Air mata gue jatuhnya lebih cepat dari otak gue buat mikir. Gue remes tangan Guing Han kuat-kuat. Gue nangis kayak banget. Guing Han, kalau lo gak bangun, gue gak mau nikah sama lo. Dia lihat gue dengan penuh rasa sayang. Tapi sayang banget dia belum kuat buat duduk dan peluk gue. Dia bilang, gitu, makanya gue bangun buat nikahin lo. Habis sadar dari koma, kondisi tubuh Guing Han makin membaik. Setengah bulan kemudian, dia udah bisa duduk sambil baca buku. Gue juga udah balik kerja di kepolisian. Gue cuman bawain dia sup anget pas siang dan malam. Guing Han sekarang udah punya tenaga buat bercanda lagi. Katanya minum sup ayam tiap hari berasa kayak lagi masa nifas abis lahiran. Terus ada teman kantor yang bilang, lo gak tahu ya, pas lo lagi masa kritis, si Jang ini gak tidur sekejap pun. Dia takut banget pas dia merem. Dia bakal denger kabar kalau jantung lo berhenti. Gue inget lagi masa-masa horor itu dan cuman bisa nunduk. Guing Han pegang tangan gue. Matanya kelihatan penuh rasa sayang. Dia ngerasa bersalah banget udah bikin gue khawatir. Gue geleng kepala. Kalau waktu itu lo gak taruhan nyawa buat lindungin gue.
Pasti gue yang sekarang lagi terkapar di kasur rumah sakit ini. Harusnya gue yang makasih sama lo. Gudan Gwing Han, Sailing Totin Jari, Jangshen, sejak kita masih kecil setelah banjir misahin kita, gue udah sumpah, kalau gue nemuin lo lagi, gue nggak bakal lepasin tangan lo seumur hidup. Jadi biarpun gue harus pergi ke akhirat, gue bakal usaha keras buat ngerangkak balik ke sisi lo. Pas musim panas, tiba, Gwing Han akhirnya keluar dari rumah sakit Universitas Kim, nambah jurusan ilmu forensik. Dan mereka undang gue jadi dosen tamu. Gue dapet jadwal ngajar 3 kelas seminggu. Dia datang ke gerbang kampus buat jemput gue. Dia bener-bener paling mencolok di antara para mahasiswa yang lewat. Akhirnya bel pulang bunyi juga. Gue keluar dikerubungin mahasiswa. Cahaya matahari sore kena ke gue. Silau banget sampai orang-orang gak bisa berpaling. Jang Shen pas lagi asik ngobrol sama mahasiswa, gue denger Gwing Han manggil nama gue langsung senyum tanpa sadar. Gwing Han, lo udah sampai. Visual kita berdua emang gak ada obat. Mahasiswa pada seneng banget lihat kita barengan. Pak Jang, kapan nih Bapak sama Bu Gu nikah? Gue kedip-kedip bingung mau jawab apa. Rencana nikah kita yang dulu kan batal gara-gara kecelakaan itu, sekarang udah lewat setengah tahun. Gue gak tahu apa kita bakal tetap lanjut nikah atau enggak. Gwing Han malah senyum tipis, kayak sulap. Dia keluarin permen nikahan sama undangannya. Lihat nih semuanya, mahasiswa langsung nyerbu buat ambil undangan itu. Pak Jang, Bu Gu, kita pasti datang kok buat kasih doa restu. Gue kagetnya bukan main. Sama kayak para mahasiswa. Ini maksudnya apa? Gwing Han angkat alis sambil bilang, ya buat acara nikahan kita lah. Gue cubit pipinya, pura-pura interogasi gitu. Ngaku nggak? Kalau ngelawan hukumannya berat loh. Sejak kapan lu nyiapin ini diam-diam? Pinter banget nyembunyiinnya. Gwing Han ikut main peran dan angkat tangan. Iya deh Pak Jang, gue nyerah. Ternyata sebelum keluar rumah sakit, dia udah mulai nyiapin rencana nikahan baru. Dia benar-benar bucin parah. Dia mondar-mandir antara rumah sakit sama kantor polisi. Makanya dia sengaja nggak kasih tahu gue. Katanya mau kasih kejutan. Setelah nunggu lama banget, akhirnya gue pakai juga setelan jas itu. Hari itu, mobil pengantin kita jalan lewat jalanan kota. Banyak banget warga yang nonton acara kita. Permen nikahan disebar di mana-mana. Gue denger banyak banget ucapan selamat dan doa biar cepet dapet momongan. Mobil pengantin akhirnya berhenti tepat di depan pintu masuk restoran. Gwing Han dengan gaun pengantinnya yang cantik banget mulai jalan ke arah gue. Langkah demi langkah, bokap langsung narik tangan kita berdua. Dia bilang, saya Han, lu adalah junior yang paling gue banggain. Kalian berdua udah ngelewatin banyak masa sulit, tapi akhirnya semua penderitaan itu berbuah manis sekarang. Mulai sekarang, kalian harus saling mencintai dan jangan bikin bokap khawatir lagi. Gue sebenarnya pengen senyum, tapi air mata malah ngalir terus nggak kekontrol. Di situ, Gwing Han ngomong dengan nada yang serius banget. Papa jangan khawatir ya. Buat jadi istrinya Jang Shen, aku udah nyiapin diri sejak lama banget. Di tengah sorakan dan doa semua orang, gue sama Gwing Han pun minum wine seremonial bareng. Lengan kita saling bertautan erat. Dia bisik, Jang Shen, aku sayang banget sama kamu. Gue tatap matanya dalam-dalam dan jawab, gue juga sayang banget sama lu. Gwing Han, dan gila, 5 tahun pun berlalu gitu aja. Ayah, cepetan bangun, mama udah masakin pai labu kesukaan. Ayah lo, tiba-tiba pintu kamar kebuka lebar. Dan sosok kecil gembul lari nyamperin tempat tidur gue. Jujur, gue nggak kuat sama keberisikan dia yang gemesin ini. Gue langsung duduk dan meluk dia. Pas lihat matanya yang mirip banget sama mata Gwing Han. Rasa kesel gue gara-gara dibangunin langsung hilang gitu aja. Gue pun nyium pipi anak perempuan gue ini dengan penuh kasih sayang. Selamat pagi. Jang tuh, anak gue ketawa riang terus nyium balik pipi gue. Pagi juga, ayah, tapi kata mama, kalau ayah nggak bangun sekarang, ayah bakal telat ikut rapat penting loh. Waduh, gue langsung tegang. Gue turunin anak gue dan buru-buru bangun buat cuci muka. Pas nyampe di ruang makan, ternyata Gwing Han sama Jiang Tuin udah selesai makan duluan. Di meja makan udah ada segelas susu hangat buat gue. Sambil santai, gue jalan nyamperin Gwing Han, terus kasih dia kecupan selamat pagi yang manis banget. Si kecil Tiwin langsung nutup matanya pakai tangan gembulnya. Ya,
Mama sama ayah nggak tahu malu banget. Aku laporin ke kakek ya, gue cuma bisa nyubit pipinya. Bener-bener anak kecil yang jahil banget. Ayo cepetan habisin sarapannya. Mama sama ayah bakal antar kamu ke TK, kok. Tapi dia malah ngerengek, nggak mau sekolah. Ngomong-ngomong, semenjak Pak Guru Truong pensiun, gue sekarang jadi andalan utama di Departemen Sains Forensik Kepolisian. Setiap ada misi yang butuh bantuan ahli, pasti gue yang dipanggil duluan. Dan kali ini ada kasus serius di kota Southwest. Padahal gue males banget harus nginjekin kaki di sana lagi. Tapi kerjaan tetap nomor satu. Gue sama sekali nggak nyangka kalau di kasus ini. Korban yang meninggal ternyata adalah kenalan lama gue sendiri. Ini pertama kalinya gue lihat Sukidao dari sudut pandang kayak gini. Cuma dalam waktu singkat, 5 tahun, dia udah berubah drastis. Jadi orang yang nggak gue kenal lagi, jadi 1 bulan yang lalu, polisi berhasil nemuin sarang kriminal. Biar nggak ketahuan, mereka ngerencanain buat nyelundupin agen rahasia. Si Suki pakai koneksi lamanya. Langsung nawarin diri ke kepala biro buat tugas berbahaya ini. Selama misi 1 bulan itu, dia benar-benar nunjukin dedikasi seorang prajurit dan nyelesain tugasnya dengan sangat sempurna. Tapi sayangnya, di detik-detik terakhir, dia terpaksa bongkar identitasnya demi nyelamatin teman seperjuangannya. Akibatnya, dia kena balas dendam kejam dari musuh bebuyutannya. Tapi sampai titik darah penghabisan, dia tetap teguh megang prinsip sebagai seorang prajurit sejati. Dia nggak pernah nunjukin rasa takut atau kelemahan sedikit pun. Pas denger cerita ini, hati gue langsung tersentuh. Nggak peduli seberapa buruk hubungan gue sama Sukidao di masa lalu. Gue harus akuin kalau dia emang prajurit yang sangat hebat. Gue mundur selangkah dan nunduk hormat ke arah jenazah Suki di meja otopsi. Setelah itu, gue mulai proses otopsinya. Berkat kerja keras dan profesionalitas gue yang udah tingkat dewa, gue berhasil nemuin petunjuk kunci buat polisi ngejar para pelaku kriminal yang kabur itu. Hasil otopsi gue bener-bener ngebantu banget. Pas udah beres kerja, entah kenapa, langkah gue malah nuntun gue ke rumah keluarga Sue. Rumah yang pernah gue tempatin selama 5 tahun ini sekarang udah rusak parah sampai hampir nggak bisa dikenalin lagi. Gue coba dorong pintunya pelan-pelan terus, masuk ke dalam. Di dalam sana penuh banget sama debu dan sarang laba-laba. Semuanya masih persis kayak pas gue pergi dulu. Gue jalan masuk ke kamar utama, dan di sana gue ngeliat ada sepucuk surat tergeletak di atas meja. Di amplop itu tertulis nama Su Jiangshen dengan sangat rapi. Gue ambil surat itu sambil masih nggak percaya. Di dalamnya ada beberapa kalimat pendek yang kelihatannya udah direvisi sampai 3 atau 4 kali. Dan akhirnya, baris terakhir tertulis Jiangshen. Aku harap kamu bahagia selamanya. Di dalam amplop itu juga ada sebuah cincin giok hijau. Gitu. Ini pasti cincin yang paling mirip yang bisa dia temuin buat gue. Makasih ya. Suks. Gue nunggu sampai Sukidao selesai dimakamin sebelum akhirnya mutusin buat balik ke Jingpai. Cincin itu gue tinggalin bareng dia di sana. Gak gue bawa pulang. Semua dendam dan sakit hati di masa lalu akhirnya luntur seiring kepergiannya. Gue udah bener-bener ikhlas. Begitu gue keluar dari stasiun kereta, tiba-tiba seorang anak kecil gembul lari kenceng banget kayak peluru meriam. Dia langsung nubruk ke pelukan gue. Ayah, aku kangen banget sama ayah. Teriaknya, gue peluk dia erat-erat. Terus kelihatan Guing Han jalan di belakangnya. Dia langsung gandeng tangan gue dengan hangat. Jiangshen. Aku udah dengar soal Sukidao, katanya pelan. Gue natap dia sambil senyum tipis. Tenang aja, gue nggak apa-apa kok. Guing Han yang lihat ekspresi gue langsung senyum lega. Terus dia narik tangan kita buat jalan pulang bareng. Musim semi pun datang lagi. Tangan kanan gue genggam tangan Guing Han. Dan tangan kiri gue genggam tangan si kecil Jiang Tu. Gue ngerasa waktu berjalan begitu damai. Masa-masa ini bener-bener tenang dan indah banget buat hidup gue.